Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia rahmat kepada kita sekalian sampai pada hari ini begitu banyak dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat itu dan mudah-mudahan selamanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya hormati, qadarullah ya. Pada hari ini saya bisa hadir di hadapan ibu-ibu sekalian. Ini di hari pertama bulan Juli gitu loh, tanggal 1. Tanggal merah ya Bu? Tanggal merah. Sekalipun tadi saya bingung memang tanggal merah tanggal apa ya. Kita kadang-kadang tidak hafal tanggal. Mudah-mudahan pertemuan kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada kata terlambat ya. Saya menyampaikan tahniah Idul Fitri sudah lama karena baru bertemu sekarang. Kalau di medsos sudah berseliweran, tapi yang langsung sekarang taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebagaimana tadi diketahui bahwa ini bukan pengajian biasa ya, tapi sebagai pembinaan. Pembinaan itu ada nilai tambah dibanding dengan pengajian biasa, karena yang hadir di sini pasti para pejabat ya, para pejabat di sini, pejabat tinggi ya. Di sini ada jajaran dari Persistri Kota Cimahi, masih ada taskil dari PC, 3 PC ya di sini. Kemudian juga ada para dai. Jadi saya di sini harus menyampaikan pembinaan kepada orang-orang hebat di sini. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kena dengan sasaran. Mudah-mudahan yang disampaikan pas seperti yang diinginkan. Insya Allah ya. Baik, kita mulai Ibu. Judulnya juga antik yang ngasih judul nih orang sini ya. Jadi Bu Ella tinggal terima aja apa sih mau apa materinya. Dia muncul kiat-kiat menjadi dai yang karismatik atau apa. Ya, nggak apa-apa. Ini bagian dari cita-cita ya, bagian dari cita-cita. Tapi yang ngasih judul pasti sudah tahu arah judul ini kemana. Karena kalau kita menyebut kiat-kiat, kita udah tahu apa sih kiat-kiat menjadi, sudah tahu, dai sudah tahu. Tapi ini yang di ujungnya ada karismatik ya. Karismatik itu ada kata-kata karisma, berkarisma, maka disimpulkan jantan karismatik begitu. Makanya saya perlu menyampaikan pilih gitu. Ibu-ibu datang di sini dengan judul yang antik, tapi ketika ditanya apa itu karismatik kan, habis itu ya. Makanya yang pertama di sini dibahas karismatik adalah sebuah kepribadian, garis bawah kepribadian ya. Jadi karismatik itu bukan hanya untuk dai, bukan hanya untuk ustadzah, tapi semua orang sebenarnya harus memiliki karismatik tersebut. Tanpa jabatan apapun, ada seorang ibu karismatik boleh, ada seorang ayah karismatik, bahkan siapapun bisa, karena gelar yang ini bisa ditujukan kepada siapapun. Cuman kita harus tahu benar apa sih karismatik teh begitu ya. Karismatik adalah sebuah kepribadian berupa pancaran wibawa, garis bawahnya pancaran wibawa. Nah itu dia. Siapa yang harus berwibawa? Semualah. Orang muslim harus berwibawa, orang mukmin harus berwibawa, seorang ibu harus berwibawa. Apa jadinya seorang ibu kalau tidak berwibawa, minta ke anak kalau kan ditongengkan, itu tidak berwibawa ibu ya. Kenapa seperti itu? Ada yang salah pasti. Makanya di sini kita akan belajar semua gimana sih caranya supaya kita berusaha untuk menjadi orang yang karismatik. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi ini adalah bersentuhan dengan satu kepribadian ya. Yang kedua, kepribadian itu kesananya bisa ya memancarkan pancaran wibawa. Wibawa itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Cimahi apa wibawa?
Komara, betul ya. Jadi komara itu bahasa Sunda banget. Sip, ya. Jarang yang bisa loh bahasa Sunda, padahal orang Sunda tapi nggak tahu apa ya wibawa. Jadi wibawa teh komara. Mana orang tepang saling dijami wah eta luar biasa komara. Nah, ini mengahulah ke Bapak Sadar bulan naon komara. Ya. Komara itu adalah wibawa. Ya, ada orang yang berwibawa, ada orang yang tidak berwibawa. Ya, sip tadi punten 100 ibu yang jawab komara sip banget. Terus ya dalam diri seseorang. Nah ini dia seseorangnya di garis bawah ibu. Jadi seseorang itu bisa siapapun tadi ya. Ibu jangan beginilah aduh terkedah berwibawa, terkedah karismatik, dari lain naon-naon gak bisa begitu. Seorang manusia harus karismatik ya. Seorang manusia harus karismatik siapapun dia gitu. Tidak hanya pejabat, siapapun juga. Karena sebenarnya nanti di hadapan Allah ibu-ibu yang diminta pertanggungjawaban itu tidak akan menyeluruh kemana-mana. Pribadi kita pasti diminta keterangan dari kita apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ya. Makanya kita berusaha di sini untuk menjadi orang yang berkarismatik ya. Nah kesananya ada imbasnya karena orang itu tadi berwibawa, pancaran wibawanya itu ya kelihatan banget, maka ke belakangnya sehingga membuat orang di sekelilingnya merasa segan, garis bawah ini segan gitu ya, merasa segan. Merasa segan teh bukan sieun, segan dan dengan sieun teh beda. Menurang tepang sarang orang sieun, menurang tepang sarang maung sieun. Tapi tepang sarang orang yang berwibawa bukan sieun, tapi ajri itu ada. Aduh, ini siapa yang di hadapan saya? Berarti saya harus beretika, berarti saya harus berakhlak. Karena orang yang di hadapan saya ini adalah orang yang hebat, seperti itu. Jadi ulah sieun. Menghiji ketua dipikasian ku anggotana tidak berhasil. Seorang ibu dipikasian ku anaknya tidak berhasil, tapi ketika seorang anak ajrih terhadap ibunya itu adalah berhasil. Beda ya antara ajrih dengan sieun, begitu kan? Si emak sieun, ayo berat-berat. Gak apa gitu ya seperti itu. Tapi yang memang berwibawa itu memancarkan kewibawaannya itu sampai orang itu merasa segan ya. Tapi dengan segan itu sekaligus nyaman. Nah ini ada kata nyamannya. Jadi kalau ketemu orang itu dibikin nyaman aja. Melihat tatapannya teduh, melihat ya penampilannya pikar seben, kemudian katanya lembut gitu kan. Jadi semuanya dipadukan itu menjadi nyaman aja adanya. Jadi kalau seorang anak nyaman dengan ibunya berarti ibu sudah berhasil. Seorang murid nyaman dengan gurunya berarti dia sudah berhasil. Dia itu dekat kepada gurunya tapi bukan berarti culamun, dekat tidak culamun, tapi tetap saja dia tahu diri bahwa saya adalah murid, ini adalah guru, harus seperti apa seorang murid kepada guru ya. Maka dalam hal ini kalau kita membahas tentang daiyah, berarti daiyah dengan mustaminya tidak boleh jauh. Daiyah dengan mustaminya tidak boleh ada jurang pemisah. Ketika dia berdekatan, dia berbaur menjadi orang biasa. Tapi sekalipun berbaur menjadi orang biasa, nah orang-orang yang ada di sekitarnya tahu diri aja bahwa saya hanya murid, bahwa ini guru saya. Bisa bercanda, bisa. Kayak Rasulullah pernah bercanda dengan sahabat. Padahal Rasul itu siapa? Wah, karismatiknya Rasul luar biasa. Yang menilai Rasul yang terbaik di antara manusia, ya itu kalau umat Islam tidak apa-apa sih, aneh umat Islam. Rasul itu hebat mencek umat Islam. Tapi ini kan yang bilang hebat itu bukan umat Islam saja. Seluruh manusia yang ada di dunia ketika ditanya siapakah manusia yang terbaik, mereka menjawab adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu adalah karismatiknya luar biasa, ya. Apakah beliau pernah bercanda dengan sahabat? Pernah, ya. Tapi dengan bercandanya itu, apakah sahabat jadi culamun kepada Rasul? Tidak, tetap saja. Sekalipun berbaur, nah wibawanya Rasul tetap ada. Sehingga ya, ketika Rasulullah hadir di hadapan mereka, mereka merasa nyaman. Begitu juga ketika ada kabar bahwa Rasulullah sedang sakit, mereka tiba-tiba melelehkan air matanya dengan tidak bisa dibendung. Kenapa itu? Tidak bisa dipaksa-paksa, karena dia memang sudah kena dengan Rasulullah, nyaman dengan Rasulullah. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa nyaman di lingkungan keluarga kita sendiri? Apakah kita bisa nyaman di lingkungan tazkir kita sendiri? Ataukah kita nyaman menjadi seorang guru dan seterusnya? Ini pertanyaan untuk kita, supaya nanti kita bisa menjawabnya, bahwa kita inginlah menjadi orang yang seperti tadi. Insya Allah ya. Baik ibu-ibu, yang pertama di sini ada Al-Quran surat Fusilat ya, surat ke-41 ayat ke-33. Kita baca ya, biasa pakai ta'mud, langsung kepada ayat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman siapakah yang lebih baik perkataannya? Nah, ini ditujukan kepada orang-orang dai ya dulu ya. Dai-nya ya. Apa bedanya dai dengan dai-nya? Dai untuk sosok laki-laki satu orang, kalau dai-nya untuk sosok perempuan satu orang. Karena ari nasib istri mah kitu we sama ya. Yang lain ustad di ustadzah gitu kan. Yang lain mukmin ini mukminah, yang lain muslim ini muslimah, yang lain kafir ini karena ada luasnya kafirah gitu. Ada kafirah. Pokoknya ayat tak marbutohan data nuduh data ka istri, maka dai ada daiyah. Dalam hal ini sekalipun yang disebut-sebut adalah man itu menunjukkan kepada mufrad, mudzakkar, tapi sebenarnya siapa saja yang punya predikat ustad atau ustadzah, mubaligh atau mubaligho, dai atau daiyah, maka ini ayatnya dari Allah ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru? Garis bawahi orang yang menyeru ya. Jadi dai itu kan tugasnya seperti itu, menyeru ada kuat. Tapi kada bisi hilang Pak Batur menyeru ay manehna ka popohokeun. Gitu ada seperti itu. Sodako itu bagus loh. Ari manehna poho teu sodako. Itu yang harus hati-hatinya. Makanya menjadi karismatik itu syaratnya banyak di sini, banyak banget sih sebenarnya. Cuman yang ditulis di sini cuma 5 poin saja, apalkeun ibu-ibu ya. Tapi tong diapalkeun we apalkeun karismatik apalkeun aya awak terubah-ubah, ari sifat terubah-ubah ya. Kita merubah diri dengan kemampuan kita masing-masing bertahap karena untuk mencapai yang tadi. Karena kalau seorang dai sudah karismatik udahlah perahan gitu ya, kata-katanya tuh perahan. Ketika dia menyampaikan, ngerti aja mustami itu, dan ada tergerak hatinya ingin merubah sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik, itu berarti yang menyampaikannya sudah karismatik. Tapi secara keseluruhan dai dan daiyah, mubaligh dan mubaligh itu dipuntenna ku Allah heula. Siapa sih yang paling bagus ucapannya di muka bumi ini? Ternyata orang yang sehari-harinya menyeru dan menyeru. Menyerunya pasti menyeru kepada kebaikan. Karena tugas mubaligh itu adalah, tugas daiyah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Intinya itu. Yang menjadi pertanyaan, ari inung ustadzah sama inung sosok ibu ustadzah bukan? Sebenarnya sosok ibu daiyah bukan daiyah. Apa setiap saat juga itu yang disampaikan kepada anak-anaknya ya. Anak-anaknya ketika mau makan pakai tangan yang kiri, kumaha cek ibu nah bager palingan ada saya kasih gelis gitu. Maka digantilah anak yang tadi makan dengan tangan kiri diganti dengan tangan kanan, berarti dia sudah menjadi ustadzah sekalipun tanpa kartu ya kan. Kartu daiyah nama teu aya, mama ari mama ustadzah mana kartu daiyah ya. Nah ternyata ada kartu tidak ada kartu, amar ma'ruf nahi munkar itu terus berlangsung. Makanya kata Allah jangan berhenti amar ma'ruf nahi munkar mah. Cuman yang suka salah-salah teh kabatur minta benar manehna teu benar-benar. Kabatur nyarek salah ai manehna salah wae. Nah itu yang harus ditebihan pisan ku para daiyah. Karena tidak akan jadi karismatik seperti itu kalau sikap kita seperti tadinya. Naudzubillah ini dan nah, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Menyeru kepada Allah itu ibu-ibu sadayana ngajak kabatur pikeun jalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kayak di hadis Rasul yang paling besar itu ada man da'a ila khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak seseorang ke jalan kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala seperti ia melakukannya. Namanya ngajak nawahidin. Jadi satu sisi menjadi daiyah itu luar biasa. Karena ibu ngajak misalnya bu, yang sedekah yuk misalnya kata daiyah itu, maka ibu sudah bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Mustami ibu ada 10, maka ibu gaduh 11 ganjaranana. Karena satu untuk ibu, yang 10-nya dari mustami yang diajak-ajak ku ibu karena kasayan. Itu menguntungkan kan, satu sisinya seperti itu. Mau jadi daiyah? Senang jadi daiyah?
senang insya Allah ya. Ulah jadi daknya kan milih-milih mau dijadwal teh. Ya dijadwal kesasi maya tadinya basuh atau garing ya. Basuh atau kalau di kita tuh gak ada istilah basuh garing. Emang orang di garing amplop kesabaraha. Dan itu bukan tujuan itu. Kalau kita datang ke pengajian tujuannya yang tadi hancur ya. Makanya berharap itu untuk akhirat nomor 1. Kalau akhirat dipaju, dunia bakal kacana. Kalau dunia dipaju, akhirat belum tentu kacana. Kehati-hatiannya juga harus luar biasa kepada seorang dai itu. Karena judulnya tadi mengajak ke jalan Allah. Berarti kalau ke jalan Allah itu yang baik-baik, diajak-ajak yang baik-baik, diajak bikin tidak keawanan seperti itulah tugas dainya itu, ya. Maka disebutkan tadi itu mengerjakan amal yang soleh, mengerjakan amal yang soleh. Mengajak kepada jalan Allah itu adalah mengajak kepada amal yang soleh, ya. Saya tanya, boleh tanya di sini ibu-ibu yang hadir sekarang udah menjadi wanita-wanita solihah kah atau belum? Jawab. Kalau mau menjawab, Bu Ella baru tanya ya. Saya tuh udah menjadi solehah sejak dulu loh. Ayat carokena di pengkerpret. Emang solehah itu harus diaku-aku kayak begitu, nggak usah lah ya. Kalau orang menyebut kita solehah juga diaminin boleh, tapi jangan menepuk dada saya soleh loh, terus mengaku sendiri soleh ngomong kayak Tapi kita punya 1000 harapan bahwa kita ingin menjadi wanita solehah. Apalagi pada istri eta semboyan digugulung tiba heula. Apa semboyannya teh? Mata hidungnya almarhum solihah. Nah waktu dibayangkan kan begitu. Berita datanya di hati iya soleh, begitu abis soleh, begitu ya kadang-kadang seperti itu ya. Kalau begitu saya boleh tanya dong, syarat untuk menjadi istri solehah itu apa sih? Satu-satunya. Anu tilu poin atau musuhin dan seluruh syaratnya teh. Jangan-jangan belum tahunya tilu teh naonnya pola dari mana. Bukannya itu. Itu mampus ke adik. Dalam artian ini secara globalnya gitu 3 poin menyeluruh. Eta mah bari kamu pamage, kamu istri yang soleh mah harus seperti itu. Coba 1, 2, 3 ayat 3. Ajaran ngantosan malami atau sedih Yang ke satu yang namanya soleh atau solehah itu adalah sohihul akidah. Akidahnya sohih. Sohih itu artinya apa sohih? Sohih itu benar ya. Jadi akidahnya benar, sehat, itu penyakitan begitu ya. Jadi orang yang menyatakan dirinya soleh atau solehah berarti dia itu akidahnya harus mulus begitu. Sohihul akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Kita kan sudah masuk Islam sejak dulu, bahkan kita kalau ditanya saja nggak bisa jawab. Ibu kapan sih masuk Islam? Kita nggak bisa jawab karena orang mah Islam nanti di lebat rahim inung kene, orang mah tos di Islam. Tapi kita harus tahu dasarnya Islam teh apa ya. Kemudian solih teh apa tadi? Jadi solihul akidah, akidahnya teh mulus begitu, nggak ada cacatnya gitu. Kalau disebut seperti itu berarti ada orang yang berakidah, beragama, tapi agamanya diruksak. Ada yang seperti itu ada. Diruksak nanti punangku sifat syirik, itu syirik ya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa saya umat Islam tapi masih kena nyembah kasalati Allah itu tidak sahih akidah ya. Masih ada orang yang Islam seperti itu masih? Bukan ada, semakin banyak. Kalau dulu yang namanya Tuhan itu tangkal caringin dulu disebut Tuhan ya. Sungapan air, terus ada gunung, kemudian ada sungai, kemudian sekarang lebih banyak yang menjadi Tuhan itu. Jangan-jangan HP juga menjadi Tuhan di zaman sekarang. Jangan-jangan internet juga menjadi Tuhan. Dan jangan-jangan Google juga menjadi Tuhan. Jadi semakin banyak ibu pangeranan saya. Tapi ketika kita sadar, saya ini kan orang yang soleha, saya ini kan istri yang soleha, insya Allah. Maka ibu-ibu yang dimuluskan tadi akidahnya ya, ulah musyrikah itu kadir dari surah Allah. Oke, ubudullaha wala tusyriku bihi syai'an. Ubudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Perkaranya gerak ibadah atau kasangka Allah wala tusyriku bihi syai'a, dan ulah musyrik saeutik oge ka anjeunna. Begitu kan? Jadi mulus begitu. Nah, itu yang ke satu ya. Yang kedua, salimul ibadah. Salimul ibadah. Kalau dengan kata-kata salim ibu pasti tahu apa artinya salimah yaslamu.
Selamat ya, selamat. Kalau sohih tadi sehat. Kalau ini selamat. Selamat apanya? Itu adalah ibadahnya. Aduh, tadi agamanya harus benar, harus mulus. Sekarang ibadahnya harus selamat. Berarti kalau dibahas seperti itu, ada orang yang ibadah tapi ibadahnya tidak selamat. Adakah itu? Ternyata kurang dirarasun ayat. Kayak kemarin kita ibadah sahur. Apakah itu 30 harinya tuh mulus banget, setiap harinya mulus, gak ada dosa-dosa gitu? Atau ada cacat-cacatnya? Ada. Pernah gak ibu lagi sahur pukul lutut? Pernah gak? Nah itu dia, nah itu ya, yang namanya ibadahnya tidak selamat begitu ya. Pada sahur, pada taraweh, ibu ceritanya pilih ke masjid taraweh. Kenapa? Dah mau berjamaah katanya. Padahal udah dikasih tahu sama Rasulullah buat ibu-ibu itu yang terbaik sholat itu di rumah kan. Tapi ibu kemarinnya gue ke masjid mangga, kalau diizinkan kucaroge mah boleh. Tapi ibu malah di masjid itu nyen dosa. Kenapa? Karena pulangnya kukulutus lantaran imam bacanya panjang teuing. Aya tadi cimana begitu? Oh ada. Berarti ibadah tarawihnya nggak mulus dong, ada salahnya. Makanya tadi disebut salimul ibadah. Ibadah apapun usahakan dengan mulus, tok dicacatan kusorangan. Jangan-jangan angkat ke masjidnya buat semakin kecil ya nilai sholat tarawihnya teh. Karena di rumah matara kukulutus, di masjid malah kukulutus. Nah takut seperti itu ya. Jadi ibu-ibu ngomongkan batur tapi nyerusin batur ketika bulan sahur, ibu berhenti sama sekali atau ada 1 kali 2 kali gitu ada? Saya sih udah ngomongkan ke saha, itu udah ngomongkan. Enggak, saya mah Bu Ella udah tahu bahwa ngomongkan batur itu dosa sejak dulu. Dan saya mah bukan ngomongkan batur, ngomongkan mitoha. Mitoha apa lagi ya? Nah itu salimul ibadah. Jadi ibadah apapun itu kan banyak jenisnya ibadah itu. Apakah zakat ibadah? Ibadah infak, ibadah sodako. Nah ibu bertemu seperti ini, ibadah ini ibadah kan banyak banget ibadah. Nah itu boleh diselamatkan sadayana, tong diruksak kusi kepura gitu ya. Nah yang ketiganya adalah matinul akhlak ya. Matin itu kuat. Matin itu kuat. Jadi matinul akhlaknya kuat. Jadi dengan kata lain, naon akhlakul karimahnya ada, begitu ya. Berakhlakul karimah. Syarat soleh itu ya. Matinul akhlak. Jadi kalau tiga-tiganya ada yang kita miliki, ini luar biasa. Orang seperti ini layak disebut soleh dan soleha. Karena akidahnya tadi mulus, ibadahnya juga mulus, kemudian dipadukan dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa. Apanya ya namanya disebut soleha teh gitu. Kayak beli tepang di pasar sama Bu Ella, nah, atau di angkot atau di mana. Ibu dapat, dapat. Ibu ada soleha teh mau kemana? Bilang masuk belum ya. Apalkan terus amalkan ya, apalkan terus amalkan. Sok ditalar, sok dilihat catatannya. Yang disebut soleh atau soleh itu satu, sohihul akidah tadi, sohihul akidah. Yang kedua, salimul ibadah. Ketiga, salimul akhlak. Sok dipegang di hati. Oh begitu ya. Jadi orang yang soleh dan solehah. Insya Allah kita bertahap sampai di ya seperti itu. Maka tadi kan mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri, berserah diri atau menyerah diri. Jadi dia kecapangannya kan dina hati aku mau orang yang berserah diri. Yang berserah diri itu adalah muslimin, muslimat itu berserah diri. Karena arti asal dari aslama yuslimu islaman artinya berserah diri ya. Kita juga harus tahu kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Naon iman, naon Islam, naon ihsan. Nah Islam itu adalah berserah diri kasaha ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang tadi yang terbaik kata-katanya siapa? Kata Allah adalah orang yang menyeru ke jalan Allah. Cirinya apa? Beramal soleh. Dan kemudian juga tadi dia mengatakan bahwa dirinya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya, kurang lebihnya tugas seorang dai TR tadi punten ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Rasulullah ikut menten juga hebatnya ulama, hebatnya dai dan dai yang tadi punten dina hadis ieu coba yang paling yang di bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna matal ulama'i fil ardi kama kali nujumis samai yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Faidan tomasatin nujumu awsakaan tadillal hudatu. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya perumpamaan ulama, garis bawahi ulama ya. Apakah dai itu identik dengan ulama? Insya Allah identik dengan ulama. Karena nusok dicocok kuda imahnya eta ilmu. Ari ulama teh saha? Ulama teh nu kagungan ilmu. Sekalipun ulamanya bertahap-tahap. Ada ulama level PP kalau di jamiah kita ya. Ada ulama level PW, ada ulama level PD, ada ulama level PC, PR dan PJ barangkali. Ibu ulamanya level. Ibu jangan dikira ulama level keluarga saja itu udah hebat ya. Udah hebat. Di keluarga itu siapa yang menangani perilmuan? Misalnya ayahnya udah mentok, anaknya udah mentok. Apa sih namanya Islam teh? Dijawabnya sama ibu. Berarti ibu sudah jadi ulama di kalangan keluarga sendiri. Alhamdulillah, ulah teh sombong. Makanya jadi orang kita sih pintar oleh mama dulu. Nah, jangan begitu. Itu ulama sombong namanya. Makanya kalau pulang dari pengajian ke ibu makan cara kata bapak, dengeng ke diri. Aduh, makan cara gitu. Dengekeun makanya si era jadi bapak teh pintar lah ilmu mama atuh tah kitu teh sombong gitu ya. Jangankan ulama masa gitu ibu tapi sudah sombong, dibenci dong sama Allah. Allah mah tersebut kajami anu sombong ya seperti itu. Tapi ulama nanti ibu-ibu belajar nanti dakwahnya di mana? Di keluarga. Kan sok dakwah di keluarga juga. Ngabogakeun putra itu dakwah bukan? Dakwah. Sabar teh ibu. Sabar teh. Jawab. Sok boga bager kaset menak cino raja lino begitu kan. Sabar teh sekali teguga kaduana gitu lembut keneh bahasanya. Yang ketiga teguga keneh lembut keneh bahasanya. Yang kalima imane rek sare imane rek salat moal gitu. Maneh kalau di maneh ya. Teh sabar kita teh aya teh sabar di dieu. Karena cuma isin ini pembinaan daya. Nah, dilanjut. Sesungguhnya perumpamaan ulama di bumi ini adalah seperti, coba ini, penggambarannya seperti bintang-bintang, Masya Allah. Ulama itu disebut bintang. Kalau ibu mendengar kata bintang itu, yang kebayang apanya bintang teh? Cahaya. Bintang itu cahayanya. Terus kata bintang itu selalu menjadi yang terakhir saja ya. Ada pangkitana bintang pelajar, ya. Bintang apa, ada ulah bintang bodoh, wah ada bintang bodoh. Alhamdulillah ada mereka kahiji tung nang eta bintang bodoh begitu ya. Jadi yang disebut bintang itu ibu kesannya teh enak, indah ya, hebat, baik gitu bintang ya. Nah itu ulama itu seperti bintang-bintang yang menerangi kegelapan darat dan lautan begitu ya. Bintang itu kan menerangi kegelapan di darat dan di lautan. Kalau seorang dai itu datang ke satu tempat, dia itu bagaikan bintang, berarti badai menyebarkan cahaya di sana. Dalam artian tujuan kita mengajar kepada mereka itu membawa mereka dari bodoh menjadi pintar, ya, dari korek menjadi balaba, dari sombong menjadi tawadu. Kan seperti itu tugas dai. Makanya tadi ngajak anak saya ya seperti bintang itu, mengarahkan arah langkah mereka sehingga mereka tidak tersesat gitu ya, seperti bintang-bintang yang tadi menerangi kegelapan di darat dan di lautan. Apabila bintang-bintang ini sirna, garis bawahi sirna. Apa sirna artinya sirna? Hilang, lenyap ya. Jadi yang disebut sirna itu hilang, lenyap. Umpamanya para ulama lenyap, ibu ini ada sesuatu yang membahayakan ya. Jadi ulama itu hilang, tapi hilangnya itu dua kemungkinan. Yang ke satu hilangnya itu memang meninggal. Ulama itu kan Allah akan mencabut ilmu di dunia ini dengan cara mematikan para ulama ya. Jadi ilmu di dunia itu Allah itu dicabutnya itu dengan cara apa? Di antaranya dengan cara mematikan para ulama. Coba kalau ulama sudah tidak ada, kita kehilangan ilmu. Kita sangat butuh tidak dengan sosok Ustaz Siddiq Amin? Sangat, ya Allah, sangat butuh. Sampai sekarang kita belum mendapatkan sosok ulama seperti Ustaz Siddiq Amin. Dengan Ustaz Abdul Rahman, dengan Ustaz Abdullah, dengan Ustaz Sudibja, dengan Ustaz Sukani, siapapun itu tokoh-tokoh kita sangat haus sebenarnya dengan ilmu mereka. Tapi kata Allah, mana mungkin diteruskan, karena hidup itu harus berakhir ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Maka mereka di sana ku Allah, maka kita kehilangan ilmu mereka. Makanya sekarang mengpeng ayah keneh ulama sokbu kejar sampai kemanapun. Dalam artian ilmunya pilari. Karena Ibnu Mas'ud mengajarkannya seperti itu.
Itu masuk itu karena ilmu Al-Quran teh ibu eta mah di luar kepala pokoknya mah ngolotok bunyi ngolotok teh bahasa Sunda ngolotok teh apa di luar kepala tapi ilmu teh aya ngolotok aya ngolotok gitu ya hari ngolotok mah di bisa ditalat di luar kepala hari ngolotok mah coplok deui hari ibu kemana ibu alhamdulillah kita juga apa kok sangat kurang surah oke ya ikra mataya secara minal Qur'ani sok baca apa yang kamu anggap mudah dari Al-Quran. Kalau ibu tas molotok atas molotok karena surat Al-Ikhlas berarti hebat. Molotok ke Al-Ikhlas Ari Al-Asr Ari Al-Kautsar molotok atau batur mah aya sampai hari ini can bisa macam-macam acana ya tuh aya seperti itu ya. Tapi kita kan ingin seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu molotok di luar kepala 30 juz ibu sadayana. Usi Al-Qur'an di luar kepala di apapun sadayana. Sampai Ibnu Mas'ud mah mengertinya bukan hanya bacaannya, mengerti dengan terjemahnya, mengerti dengan isinya. Bahkan beliau mengerti iya ayat Quran diturunkan aku Allah nyindiran sahaji apa itu. Ya Allah turunkan dia sababun nuzulna naon cing apa itu Ibnu Mas'ud. Tapi beliau pernah mengatakan begini, walau a'lamu ahadan a'lama minni fi kitabillah la ataituhu. Saur Ibnu Mas'ud. Kalau saja ada seseorang yang lebih hebat daripada aku di tentang Al-Qur'annya gitu. La ataituhu pasti aku akan datang kepadanya untuk belajar. Tapi geus pintar jika gitu, tetap saja mencari guru di mana guru itu. Nah, itu hebatnya ya. Jadi ibu tong kedul milari alhamdulillah sekarang milari ilmu di mana-mana. Ibu di bumi gogoleran matakan di HP muncul ustaz siapapun ya kan. Namun yang anak kadinya, yang di poteman ngadeput di sadaya ya. Poteman ubah abrik sadayana. Hari eta khutbah-khutbah teu didangukeun pada banyak banget. Mau ustaz model kapanpun model naon ge aya sadayana ge dina YouTube ibunya seperti itulah. Kalau ibu sedang di rumah, kalau pengajiannya dekat gitu datang ke masjid itu, datang ke majelis taklim itu akan beda lah. Orang yang diberi ilmu dengan orang yang tidak diberi ilmu tidak akan sama gitu kan ya. Nah ibu tadi sirnanya satu tadi meninggal, yang keduanya sirna para ulama tuh bu, ulama nama ayat kene. Cuman kata-katanya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ulama su itu adalah ulama yang melakukan kesalahan. Ayat tadi zaman kiwari, ya balata. Dodona ustad ayarios kamana mendi, ya punya. Paling ada video itu nih berwas pisan itu harusnya ditangkap tahu ustadnya. Menyebutkan bahwa ketika saum itu ngarokok tidak apa-apa. Boleh aja ada ya di video yang aduh astagfirullahaladzim apa model naon tanya pakai jubah pakai apa gitu dia sorban dia mengatakan sebenarnya itu kan senang ngerokok itu nggak apa-apa boleh lah ngerokok mah gitu boleh sampai makan dan minum ngerokok mah boleh gitu kan kemudian berhubungan suami istri pun boleh pada siang hari yang tidak boleh itu berhubungan dengan istri orang yang atau apa sadar lagi apa zina namanya gila lawana eta ibu terus di karena YouTube kan di YouTube itu jejak itu tidak akan terhapuskan ibu kadang mah ditangkap ya tante dihukum karena kenapa salah itu ulama menyesatkan itu ibu karena di debat pada waktu itu di Tarosan Musamina kenapa seperti ini iya nerangkan sekalian manina dari mana itu yang mencoba seperti itu nah ayat disebut ulama tapi itu ya ulama pembodohan dan begitu naudzubillah min dzalik ya. Jadi keberadaan ulama seperti tadi ada di sana ulamanya masih tapi jika gitu kata-katanya itu dianggap ulama teu aya sirna ya. Maka ketika ulama menyampaikan salah, maka itu sebenarnya sedang menyesatkan orang-orang. Pada tugas ulama tadi justru ngaluarkan manusia tinu poe kanu kan harusnya seperti itu. Nah, kita juga harus ices ibu. Berarti buka-buka YouTube, ibu pilih-pilih. Ketika ibu ngerti karena keterangannya jangan diteruskan, pindah lagi ke orang-orang yang ketika menyampaikan itu selalu ada dalilnya, ada ayat Qurannya, ada hadis yang sahihnya, itu yang paling penting ya. Apalagi kita ada di Jamia, kita punya ulama-ulama kita bangga dengan mereka. Yang disebut Dewan Hizbah itu adalah guru-guru besar kita. Sok ibu sadana mengpun arayakan nih anjeunna mangga dikorek-korek, dipilari ilmuna supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan tadi cahaya ya. Nah, jika ulama-ulama tadi sirna dengan mati atau sirna masih ada tapi kacau ucapan anak, nah maka
bisa jadi orang-orang yang sudah mendapat petunjuk menjadi sesat kembali. Tuh ya, bisa-bisa menjadi sesat kembali karena mendengar penjelasannya yang tidak benar jika tadi, gitu ya. Nah, Ibu itu untuk pembukaan saja sih sebenarnya kiat-kiat menjadi dai karismatik. Sekarang menuju ke poin-poinnya tadi kan, bagaimana caranya kita ingin menjadi dai yang karismatik. Nomor 1, memiliki iman dan ilmu yang tinggi pasti ya. Seorang ustad ke iman kiraku ya, seorang ustad ke ilmu kiraku. Nah, menurut dirugikan, nah begitu kan. Jadi yang pertama iman, kamu dibuludan iman dan ilmu. Ilmunya yang tinggi. Dalam artian itu tinggi oke relatif ya. Tadi kan saya sudah menyebutkan ada level PP, PW, PD, PC, ranting ya, PR dan PC. Ibu di mana Ibu berkiprah sebagai ustadzah? Sok jadilah ustadzah yang kompeten sekalipun lingkupnya hanya di situ. Ibu terjadi sesepuh. Nah, orang-orang merasa haus dengan Ibu, dengan ilmu Ibu. Ternyata Bu sudah menjadi ulama. Lingkupnya lingkup PC misalnya. Lingkupnya lingkup PR misalnya. Terjadi seperti itu Ibu. Maka ketika ada orang ingin tolak ilmu ke Ibu, nah itu alhamdulillah. Kata murid nanti alhamdulillah 200, ada kedua aja muridnya itu. Gimana atuh ulama? Ya, itu muridnya kedua, jangan disebut hebat. Selalu itu hebat. Ketika Ibu mengajar itu lebih hebat daripada belajar. Kan di hadisnya kayak gitu. Udu aliman, jadilah tukang ngajar. Au muta'aliman, mun teu ngajar diajar. Au mustami'an, ngadamukeun atuh. Au muhibban, mika cinta atuh. Wala takunil khomisata fatahlika. Oma kula jadi nu kalima ke bakal cilaka ya. Nu kalima teh mana? Tadi ambil satu pun. Ngajar enggak, belajar enggak, mendengarkan enggak, mencintai enggak, jadi jaminan wala hirup teh langsung jika itu mau fatahlika pasti kamu akan binasa ya. Ibu sudah ke level mana nih? Tadi kan kalau dibalik pertama mencintai. Ada orang yang hadir di pengajian itu cuma hadir aja. Ya, nulis tuh bisa, maca tuh bisa, tapi ngadamukeun we. Nah, itu sudah ke level ngadamukeun. Lamun anu mika cinta mah ibu-ibu ngadamukeun ke buat tuh ngadamu. Karena ini sudah tidak normal. Tapi datang setiap pengajian, duduk saja di situ. Dia sudah mencintai. Level mencintai itu penting. Dia mencintai naik karena mendengarkan. Sekarang mah mau mendengarkan. Kalau ada pengajian didangukeun, pengajian itu sudah naik levelnya. Sudah mendengarkan naik ke diajar. Diajar beda kan dengan mendengarkan. Diajar mah nyerap, nyamaca, ngapalkeun itu kan diajar. Cuma di rumah sok kunungan geningan mau diajar teh. Di piwarang maca, terus aku mau ka maca dulu ya sekali kali dititah maca, aku kan tuh bisa sok kunungan kayak begitu. Tapi kita tidak sudon. Dia itu malu, dia itu takut, ya. Kalau ada yang seperti itu dirangkul. Kalau dibilang maca, mau cantiasa maca, masih ngadamukeun we. Karena tahapannya pun seperti itu. Nah, tos ngajar, tos diajar, maka celup menjadi ngajar. Jadi ngajar teh ranking panghebatna. Ya. Kalau yang paling bagus nomana sadayana, yang ngajarnya, diajarnya, ngadamukeunnya, mencintai, semuanya itu harus. Nah, itu ciri-ciri kalau karismatik itu seperti itu. Karena aya panyawat ustad teh pedah geus pinter ceramah, tara kersa ngadamukeun ceramah batur. Aya begitu. Banyak banget. Apalagi kalau tahu bahwa itu ceramah teh hanapeun abdi levelna teh sok itu. Ada yang sombong seperti itu, ya jangan. Yang mana ibu memiliki iman dan ilmu yang tinggi. Kita ayatnya sudah sangat hafal, sudah sangat kenal. Ini sebenarnya menyeluruh untuk siapapun, apalagi untuk seorang dai ini banget kenanya teh ya. Sok dibaca dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan. Itu ibunya ada titik-titiknya, itu tidak ditulis dari awal. Nanti ibu buka saja di surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayatnya 11. Ini sudah sangat populer gitu ya. Di sini ada semacam janji ya dari Allah ya. Niscaya Allah akan meninggikan, dan setelah ibu meninggikan.
Siapa yang akan ditinggikan itu? Orang-orang yang beriman di antaramu, berimannya garis bawahi, dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi iman dan ilmu teh satu paket. Terus temu satu paket iman dan ilmu teh. Mending iman heula, mending ilmu heula. Iman heula, ilmu heula. Pasti iman heula, karena iman itu dasar, ya. Kalau Bu Ella sering mengatakan dari iman teh kalau simpul-simpul aya 3 paket tuh, paket keimanan terus apa orang Cimahi belum 3 paket keimanan. Ada Bu Ella sering tengah bahasnya di YouTube sering dibahas. Pada didugikeun sekarang. Pada diapakeun? Pada diamalkeun. Oke. Insyaallah ya. Paket ke-1. Iman, Islam, Ihsan. Oh, banyak tahu di apa? Tapi enggak ya nu kaduana sareng katilu. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman, Islam, ihsan. Bu sudah tahu semua itu? Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Sudah tahu semua? Alhamdulillah, nu tahu mah. Apa yang nu tahu Bu, lupi al-Islam teh naon? Eta rumah sakit anu di Soekarno Hatta. Dupi al-Ihsan rumah sakit anu di Hari al-Iman eta masjid nu bae ya. Nah, itu jawaban yang sederhana banget. Tapi lebih tahu ibu mah harus tahu itu dibahas nanti. Iman itu aduh ngabahas iman teh mun panjang 2 jaman kita beres-beres ngabahas iman teh. Definisinya dulu apa, terus rukun iman teh apa, terus dijabarkan iman kepada Allah teh seperti apa, iman kepada malaikat seperti apa, iman kepada kitab-kitab seperti apa, sampai iman kepada qada dan qadar itu ada bersama itunya apa penjelasan. Ngabahas imannya mau oke Pak. Ibu kantos pada ada ya ngabahas iman? Kantos? Ngabahas Ustaz iman kantos? Itu ketua PRW ya. Ketua ya. Jadi ngabahas iman lah ya Terus ngebahas Islam juga, mulai dari pengertian Islam itu apa, secara logo apa, secara istilah apa, terus yang laki-laki disebut muslim, yang perempuan disebut muslimat. Cirinya muslim apa, cirinya muslimat apa, wah ngebahas ya tadi panjang ini Bu dengan hadisnya ya. Eta teh tiasa sajamu tiasa 2 jaman. Ah ini cara masuk sabar aja nih. 1 jam. Sudah ada yang bisa 1 jam? Hebat. Mudah-mudahan sajam teh bareng ke hati di mudah-mudahan ya. Karena itu kan ada yang seperti itu. Pas ustadznya udah pulang itu ditanya di jalan, ada nggak ustadznya? Ada. Gimana ngerti enggak? Ya tak asa ngerti kan itu dijelaskan ini ustadznya kayaknya ya belum bisa menyampaikannya ya. Makanya belajar teh ya. Ibu boleh nanti ibu. Kadang-kadang ustadz lucu, oh cara menjelaskan dia ustadz lucu. Oh ustadz ini mah begini, oh ustadz ini boleh. Dalam rangka belajar itu sesuai. Jika orang yang biasa masak, nah televisi di Bandungan, saha yang masaknya Bandungan, diturutan, tapi nanti pada akhirnya muncul karakter masing-masing. Gak apa-apa, ibu-ibunya nurutan gak apa-apa, karena kita punya guru, ya kan? Punya guru, biasanya murid-murid resep nurutan guru kan? Gitu, tapi pada akhirnya nanti akan muncul sendiri-sendiri. Insya Allah lah, di Cimahi akan banyak generasi-generasi penerus yang hebat-hebat ya. Amin ya Rabbal alamin ya. Mengabu kan itu, nah jadi Allah itu akan meninggikan orang yang beriman dan berilmu tadi, iman dan berilmu. Makanya tadi 1 paket iman, Islam, ihsan. Paket keduanya mau? Oh, paket keduanya iman, ilmu, amal. Nah, eta tak iman, ilmu, amal. Nah, nanti di beberapa ayat banyak. Iman, ilmu, amal. Paket yang kedua harus ada. Loko imannya dicanakan deui, udah iman mah kabola-kabale atuh. Kalau kita sudah punya iman kemana-mana ke bawah-bawah iman itu ya. Iman, ilmu, amal gitu ya. Terus yang ketiga terakhir, paket ketiga iman, hijrah, jihad. Nah harus ada iman, hijrah, jihad. Imannya masih seperti tadi. Hijrah, apa artinya hijrah? Pindah. Hari yang harus pindah ke apa? Pindah tempat. Ya, kalau mungkin mau pindah tempat enggak, tapi tempat yang kita pindah itu harus lebih baik daripada tempat yang kemarin. Kenapa alasannya ibu pindah ke sana? Karena di sini dari masjid sesat. Orang-orangnya tuh yang mau selesai tolak yang cuang cium pindah kayak di tempat yang kondusif. Masjidnya hebat, Majelis Salim ada, ibu penguasaan ayat itu kondusif saya. Seperti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada waktu itu karena di Mekah menuju Kiram saya. Perkembangan Islam pada waktu itu ya. Ngalih ke mana kah?
Madinah pesat di sana ya. Tapi kalau ibu di sini di Cimahi udah banyak tempat pengajian Ikhwan Suhur balatak di mana-mana. Tidak harus pindah tempat, tapi lo penting mah pindah laku lampah ya. Itu mah harus setiap saat pindah laku lampah. Kumaha kono tadi biasanya judes jantan sonean ya. Biasanya sok kulutus liren kema digentos kedingkieu sareng ngadoa gitu kan. Biasanya amak-amakan digentos ku sana. Bade gitu. Bade. Made deui amak-amakan. Ya. Nah, hijrah untuk setiap orang, hijrah sebenarnya seperti itu, yang punya gitu. Maka ibu udah 3 paketnya, tadi jihad apa jihad? Kalau jihad apa jihad? Berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah dengan cara apapun ya. Pokoknya lamun orang jihadnya agama Allah itu jadi tegak ya. Quran itu jadi hebat, kemudian Islam jadi hebat karena kurang dijunjung tinggi. Ulah dibalik ya mah Islam dihina cici ya. Allah dihina cici, nah itu ruh jihadnya mana? Jadi jihad, makanya sok digabungkan al jihadu fi sabilillah ya. Ibu ini yang meliput kita itu adalah ya kru TV al jihad ya, karena ini Torojona di Masjid al jihad. Masjid al jihad itu di satu kampung di lingkung gunung namanya Cibiung, dan Bu Ella dari situ ya, dari kampung itu begitu ya. Jadi lahir sekarang TV Al Jihad TV channel. Alhamdulillah. Kalau orang Cimahi, ini mah di luar dugaan tuh ujuk-ujuk Torojo ya TV teh ya. Padahal kalau diundang, wah lamun deui naon-naon, tapi tiba-tiba itu AA tadi yang yang krunya ya. Nah, itu menelpon Kak Bunyi-Bunyi, itu bisa nggak sih ke Cimahi, katanya ikut ke Cimahi. Bunyi teh digambarkeun teh ke Cimahi jadi mustami sih masa iya sih dari perempuan semua gitu ya. Perempuan semua terus anggota terus pembinaan. Nggak boleh ya mah ada, tidak bukan pengajian umum gitu. Mau meliput, Bu? Mau meliput? Boleh meliput, boleh. Makanya Torojo aja ke sini. Jadi sebenarnya kami datang 2 mobil di sini sebenarnya. Cuman datangnya masing-masing tadi teh. Bu Ella pupuiran dulu di situ, di mana pawang biasa di situ. Di Baitul Salam 1 di sana mentoknya. Nah, Culang Cireng sana sih kok masih teh mana ya? Maju lagi ke sini. Seperti itu ya. Ya Mariski kamu orang Cimahi. Jadi ada di YouTube-nya, nanti Ibu bisa nanti ya. Kalau tadi Bu Ella nyariosna non ingatnya ke sana, nanti di setel lagi di YouTube-nya ada, di bolak-balik untuk mempelajari itu ya. Siap Ibu? Kalau di YouTube ada, kalau di FB Bu Ella juga ada, bisa ya nanti supaya lebih bisa memahami apa yang disampaikan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Ibu, yang ke-1 tadi memiliki iman dan ilmu yang tinggi, ya tetap melangkah untuk menjadi daiyah karismatik. Coba bisa berwibawa kumaha kalau Ustaz dega ilmu laras ya. Ketika ditanya Ustaz dupi iman teh naon, suka teuing tanyakeun we ka batur itu. Ayo Ustaz kantos nerangkeunnya kumaha deui cenah. Seperti itu. Jadi ilmu tuh harus ada, iman apalagi, karena itu akan menjadi contoh nantinya untuk mustamihnya. Tapi juga seorang dai-nya ulah artinya ulahnya nyahoana, ya kan? Ulahnya nyahoana. Ketika ada pertanyaan dia mentok, nggak bisa nanya nih, nggak bisa menjawab nih. Ibu tolong isin, aduh mohon maaf yang ini di cancel dulu, nanti saya akan tolak ilmu dulu itu ya, ustadzah yang bagus, daya yang bagus, karena dia tidak sombong, gengsi, terus saya nggak jawab salah, mari kita ditunda bahaya, apalagi mengenai hukum ya, seperti itu. Yang paling penting ilmu harus ada gitu ya. Ibu kalau ceramah yang paling enak membahas bab naon Ibu? Akhlak, ibadah, fikih, yang mana yang paling enak? Ada yang tareh enggak ya? Kompetennya di mana? Membahas tentang tareh juga hebat, karena kadang-kadang kan masyarakat tuh mencintai, merindukan sosok Rasul itu seperti apa. Maka kita menerangkan ada sirah nabawi gitu kan, ada tareh gitu. Ibu perjuangan Rasul itu seperti apa? Kurang kan mending merasa dekat dengan Rasulullah ketika kita tahu ya perjuangan Rasulullah. Maka ada tareh. Tapi yang namanya ceramah itu pasti ngadoaikeun tareh, pasti ada dalilnya, ada aturannya, ada hadis Rasulnya juga gitu ya. Yang paling berat menerangkan apa Ibu ceramah?
fikih. Nah, kalau itu merasakan ibu itu berat, jangan membahas fikih terlebih dahulu. Yang paling enak membahas tentang akhlak aja. Karena akhlak itu Bu, akhlaknya tidak bertolak belakang dengan siapapun, dengan kaum manapun gitu. Akhlak mah lempeng-lempeng aja kan seperti itu. Kudu hormat ka indung bapak. Bener emang sadayana ge mengiyakan. Kada saya katakan iya. Jadi bahas akhlak itu jauh lebih mudah daripada yang tadi. Kayak bertahap pada akhirnya. Pada akhirnya kalau ibu sudah level apa, membahas fikih oke, membahas ibadah oke, dan seterusnya ya. Asal tadi naon diajarkan tekengeng lirek seperti itu ya. Maka ibu-ibu itu yang ke-1. Yang kedua memiliki sifat tawadu. Kade tawadu ulah salah ngatos tentara mawa duit tawadu. Ya. Kamu bahasa cirata tawadu tara mawa duit. Abdi mah alhamdulillah cenah ibu cenah. Abdi mah semakin tawadu abdi mah ka mana oge. Cukup masya Allah luar biasa ibu. Apa ibu tawadu tara mawa duit? Udah teh tawadu beneran ya. Kalau tawadu bahasa singkat tara mawa duit. Kalau ini tawadu teh dari kata tawa doa ya tawaduan. Harusnya teh naon ibu rendah hati tawadu teh ya. Atau sawangsuna tina sombong gitu kan. Hari Allah resepna teh kana sombong. Resep kana sombong Allah. Karena orang yang sombong mah teu kumahannya. Jadi jelek lah apapun namun katepaan sifat sombong mah. Aya nu geulis kayong nya. Tos geulis teh pinter, ya birama, ya bibalabah, ya bisoleha, menik kayung yun, eta nomor 1. Anu kadua geulis mah geulis ngan hanjakal sombong, ya. Geulis mah geulis ngan hanjakal sombong, beunghar mah beunghar ngan hanjakal sombong, pinter mah pinter ngan hanjakal sombong. Teh nu katilu ge. Eukeur mah luas menggeus eukeur mah bodoh, katambah miskin, katambah oleh atuh, katambah sombong, nurus tunjuk. Jadi aya kayung yun, aya hanjakal, aya nurus tunjuk. Ibu mending nu mana? Kayung. Sok berusaha diri menjadi daiyah yang kayung yun. Emang ada daiyah yang tidak kayung yun? Aya, daiyah judes aya. Kalau ketemu di jalan sama mustamnya dia nggak pernah uluk salam. Kenapa ustadzah tidak uluk salam? Oh itu murid ke adik guru gitu loh. Aduh. Ada yang begitu ada ibu. Ayah anu daiyah yang diogo aja. Ada daiyah yang dimanja, ada yang daiyah yang hayang dielu-elukan. Itu semua gagal. Jadi karismatik teh gagal. Ibu bakal diomongkeun batur. Masa iya ngaguruan gitu? Masa iya ngajarkeun gitu? Ibu makanya tadi memiliki sifat tawadu. Tawadu itu rendah hati, ya. Rendah hati ibu. Ayakan mustami teh ibu nyumpu teh juru da isin pernah jemuran teh. Ibu kenapa orang nyaketan di kaleng? Ibu kapayu teh saket ibu. Seperti itu tong mengada-ada. Memang harusnya seperti itu. Bu, ayo ge da nya teh akurna teh kamu reunceung we. Lamun nu beunghar di caketan eta sok kulisep merek 100.000 sok jadi sageurna teh kanu beunghar aja. Kenapa? Ibu-ibu dipilihannya nu beunghar-beunghar aja. Kalau anu ecek-ecek seperti itu ditaros-taros aja. Ibu jangan salah karena daiyah itu ya punya ilmu tapi setan kan tidak pilih bulu, siapapun digoda. Aya daiyah nu kagoda aya, dai nu kagoda aya, ustaz nu kagoda aya. Maka mana mungkin bisa menjadi karismatik kalau sifat saja seperti itu, ya. Tawadhu ibu. Daiyah yang sombong ada ibu. Kalau nerangkeun teh anggap bodoh ke sadayana teh. Tidak seperti itu kan. Mengkaras-karas garihal. Menjelas-jelas garihal. Ada kan ustaz anu jiga kitu tutunjuk siga kamu mustami teh siga kumaha itu pun tidak baik ya. Mencoba untuk lebih baik da urang mah menuju diajar sadayana tidak tahu siapa sekarang yang mempunyai karismatik itu ya. Banyak mungkin guru-guru kita tapi kurang turutan dari segi apanya, akhlaknya atau apanya, termasuk tadi tawadunya, rendah hati ya. Karena ibu sawangsuna orang yang sombong teh geuningan. Ku Allah teh bakal dibalieurkeun dina dinten kiamat teh. Sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Gitu kan? Engke cenah kaula bakal ngabalieun saur Allah teh. Asaha ngabalieun teh ti saha jami-jami anu berbuat sombong maka sirup di alam dunia. Ibu sadananya tanu sapertos kitu ya teh sombong teh ibu sadana.
maka Allah pun ngabalir karena tersepen Rasul sepen karena sombong tuh dan Rasul sendiri ngajar kita tentang rendah hati, somea, balaba, Rasul mah seperti itu ya. Maka ibu-ibu dah ditamihan anu namanya dihartoskeun dan mana tadi? Oh belum ya, belum dibaca ayatnya mau dibaca surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-63 soal wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan garis bawah ibu ini teh muka sohor dina Al-Quran teh ibadur rahman ya. Ibadur rahman diterangkan surat Al-Furqan. Meni pinuji, meni hebat tindakan-tindakan hamba Tuhan yang Maha Penyayang disebut ibadur rahman teh hebat bisa. Maka seorang dai harus punya sikap seperti ibadur rahman. Karena dai itu sendiri kan tadi disebut-sebut bakal jadi contoh, bakal dituturkan. Makanya sifat-sifat ibadur rahman ibu kedah kami milih. Nah, orang yang tadi tidak sombong atau yang rendah hati itu ternyata termasuk golongan orang-orang yang tadi ibu ibadur rahman hamba Tuhan yang Maha Penyayang ya. Nah, bagaimana sikapnya teh diantaranya pangna teh disebut sombong teh kumaha ya? Ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Garis bawahi rendah hati. Oh ya? Rendah hati. Jadi perasaan dina hati teh duh di dia pangpintarna adi hilangkeun gitu teh ya. Ada kan seorang ustaz merasa aku paling pintar, paling hebat. Eta sombong teh juga gitu. Tapi sebenarnya kan kita punya ilmu dari siapa ibu? Dari Allah. Allah memberi ilmu kepada kita banyak atau sedikit? Sedikit sekali yang diberikan kepada kita itu. Kita kaya. Dari siapa kekayaan? Dari Allah. Karena yang maha kaya adalah Allah. Yang maha pintar adalah Allah. Yang maha cerdas adalah Allah. Ibu-ibu, maka kecerdasan, kepintaran, kekayaan, ibu-ibu kecantikan, tata dipastikan ku Allah. Sekedar nitip kata Allah, ini nitip sebentar aja, nanti akan diambil kembali. Tuh, makanya kita suka menyebut inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Garis temu. Kalau mun aya jalmi pupus tusak mawat, aya nu maot pinter keneh tuh. Aya teh nu maot terus jadi mayit pinter keneh aya teh? Enggak ada. Sudah jadi mati beunghar keneh teh? Sudah jadi mayit hek beunghar keneh teh aya. Karena semua sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Emot kan Bu. Kalau satu waktu kita dihargai orang karena kita punya ilmu eta teh nu jadi pasikeun ka urang. Ketika Allah mencabut kembali, maka kita tuh bisa naon. Makanya kenapa harus sombong? Karena itu cuma titipan, malah menjadi pertanggungjawaban. Ilmu itu akan ditanya nanti, ya. Di sini ada dainya, ada yang bukan dainya. Pertanyaan kepada dainya dan pertanyaan kepada mustami beda, ya. Pertanyaan kepada dainya lebih dasar daripada pertanyaan kepada mustami. Kenapa? Karena dainya mah mere ilmu terus, ari mustami mah dibere ilmu terus. Yang memberi dan yang diberi pasti pertanggungjawabannya akan lebih hebat. Makanya ayat geuning dina hadis anu kieu, wa an ilmihi mada amila fihi. Kita urang teh bakal ditaros ku Allah teh, ditaros umur, duit kasehat dia mau naon, gitu kan? Ditaros masa muda, begikeun ka kolot dia mau naon. Ayo urang ayeuna masih kana muda atau terus kolot ayeuna? Saya ngomong cerang awal masih muda ya. Semangatnya masih muda ya. Kita udah ada perbedaan, udah banyak. Oh ya, sok ibu ayeuna gareuli sote naon teh di kudu mendibuka teh ada huis ka mana-mana. Aya teh huis? Wala juga huisnya udah banyak. Terus ibu bandingkan bitis ibu dulu ketika umur 17 tahun dengan sekarang sarana mata bitis ya. Mau bitis ke, mau waos, mau rambut, mau naon, selalu ada kerusakan. Ibu kenapa? Karena Allah Allah ya itu kan udah dipakai oleh kamu, makanya ditanya. Lejo masa muda waktu itu di amonawan bugikeun ka koloteh ya. Nah, kemudian yang ketiganya wa'an malihi. Malih itu harta juga akan dimintai bertanggung jawab
min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Di mana eta harta dipilariana, ka mana eta harta dikaluarkeunana. Nah, bab ilmu terakhir. Wa an yamihi mada amila fihi, eta ilmu tos sakumaha diamalkeunana. Tuh, Ibu ya. Jadi menjadi guru itu bukan terus hebat bukan. Terus bingung nanti karena dijawab eta kanggo ka murid dijelaskeun jika kitu areanya tos ngamakeun belum. Jangan-jangan kita sodako ka batur maneh mah teu. Jangan-jangan kita sholat ka batur maneh mah teu. Bisa jadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ya tadi Ibu sadana. Nah, itu adalah tawadu ya. Nah, cirinya orang yang ibadur romantai, Ibu dengan rendah hati tadi. Dan apabila orang-orang jahil artian di sini dalam artian bodoh, jahil itu ya. Jahil itu bodoh, jahula, ya julu, ada jahilun bodoh, ya, orang bodoh. Tadi kan terkesan ulama, terkesan ustad, terkesan dai, bahasa ilmuna langsung seperti batang muridna. Tapi eta ustad yang baik, eta ustad yang rendah hati, ketika bertemu dengan orang-orang yang bodoh, menyapa mereka. Tuh, saya tadi kan kasih taunya seperti ini. Berjalan di jalan orang ketepang sama mustami, kenapa kedang mustami wae uluk salam orang kan ya, orang nyauran salam assalamualaikum apa kamana ibu-ibu, padahal kita guru nah itu muridna. Apakah salah seorang guru nanya muridnya bagus gitu nanya ulana itu tadi itu mah guru itu pada saat di kali itu kata sombong atau gitu ya, tidak boleh ya. Nah tadi karena kalau menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan ya. Diawali dengan absus salam bainakum, pasti diawali dengan mengucapkan salam assalamualaikum ya. Tapi lebih lanjut ketika kita mengucapkan assalamualaikum itu dalam artian kita menjadi sosok yang menyebar keselamatan di mana-mana gitu kan. Kayak ibu-ibu ngau kerudungna pondok, tidak menutup dada, maka ku ibu dikale, diharewasanku kata-kata yang lembut ibu. Saya ibu alhamdulillah kerobihan, namun kapayun mungkin dipanjangan dirinya punya kudungna tuh dengan bahasa lembut kan boleh. Ulang didudut bari ngalaku, hayang suka narang, ayo kayak seperti itu sombong seperti itu. Ada ibu-ibu yang datang ke pengajian namanya juga baru simpatisan, belum ngerti semuanya, tidak pakai kaos kaki. Bari ngalaku teh bari ditajong kaos kaki itu. Itu bukan dakwah, naudzubillah min dzalik ya. Kalau mungkin dia pertama dia tidak tahu, oh jadi menutup aurat itu di luhur sausap rambut berikut anak sausap dapat berikut ibu malu disebut ketobe pasti nah ibu oh dia tidak tahu ya, kirain menutup aurat atau cukup sakit. Banyak kan ibu yang tidak pakai kaos kaki, kemungkinan mereka belum mengerti. Kemudian kurang dijelaskan seperti tadi ibu kalau misalnya abi ayah kaos kaki sahabat dari ibu pak pada ingin angkat kaos kaki cobian ibu besok bu ibu kuningan luhurnya gogorosan kan gitu pulang kita mah aku mah luhur gogorosan ibu udah tijali kode gitu mah belum bisa, nanti mah bisa coba. Ternyata bu proses itu terjadi ketika dia sudah sering menggunakan kaos kaki, ternyata dia tidak berani ke pasar dengan kaos kaki. Siapa yang dakwahin kita? Tapi dengan dakwah yang lemah, bisa kan seperti itu. Karena kita harus tahu bahwa mustahil itu berbeda ilmu, berbeda keadaan, ya kan bu? Ya, di mana latar belakangnya kita harus tahu ya di antara. Maka ibu-ibu yang selanjutnya tadi kata-katanya mengandung keselamatan, sikapnya, tindakannya yang diawali tadi dengan absus salama bainakum, sebarkan salam di antara mereka ya. Kemudian yang ketiga menyampaikan materi dengan penuh kasih sayang, menyampaikan materi dengan penuh kasih sayang. Jadi hari dakwah mah bu sanes ingin puas, tapi ingin jelas ya, bukan ingin puas kantonan bari di tataroskeun si ibu eta anu maka keur khutbah teh mulung ka eta hiji bu mata kok dia ulah sombong ka si ibu paling di sana. Dia tersinggung lah, apalagi ibu-ibu ternyata nadawana teh geledak lantaran aya nu ngaharewosan sebelumnya. Ibu puntennya kan kasinggung besok itu. Ibu mohon maaf ya, nanti kalau ibu ceramah di daerah itu tolong bu bahas bab ini. Karena ada ibu-ibu hese maya hutang bu bahas. Seorang ustaz kalau dititipin begitu boleh, itu jadi amanat sampaikan. Tetapi tidak ditujukan kepada seseorang.
Saya suka ini kalau ada yang meminta seperti itu, misalnya dibahas kahiji dengan bahasa yang tidak menyinggung mereka, supaya mereka menjadi mengerti bahwa hutang itu bahaya, peminta dibayar secara ngahaja. Karena Rasulullah ketika ada orang meninggal itu kan ditanyakan, ini si fulan punya hutang tidak sih, begitu. Kalau punya, siapa yang ada nggak orang yang mau bertanggung jawab? Kalau ada yang ngacung, ya udah, aku akan sholat untuk dia. Tapi kalau tidak ada yang bertanggung jawab untuk hutangnya, aku tidak akan sholat. Rasul tenyolatan kajami anu mawatna nganturkan hutang gitu ya, tidak dibayar itu kan bahaya, harus dijelaskan itu. Tapi ngejelaskan jangan ibu-ibu bertanya misalnya, sahan utara mayar hutang teh, jangan ya. Jangan, rumahnya utara mayar hutang teh, abi terang teh kajamina, jangan. Kalau tadi di pesanan gitu jauh terangkan saja, jangan tidak menunjukkan kepada seorang-seorangnya, karena nanti bisa jadi tidak ikhlas menyampaikannya, ya kan Bu? Bisa jadi jika ngambek, terus orang obi jadi nantinya bisa kadang-kadang jadi ngomong ke kan itu nanti karena sudah tahu orang, ya. Oleh pesan-pesan seperti itu, tapi kurang diterangkannya dengan lemah lembut seperti tadi, karena dakwah itu harus dengan kasih sayang, ya. Secara umum ayatnya yang ini saja, ibu pas apa ya ayat namanya? Sobi Bu. Kurang awas asalnya. Fabima rahmatin minallahi talahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Gitu ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah, garis bawahi rahmat, ya. Yang memiliki rahmat yang sepenuhnya itu adalah Allah. Maka Allah punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ibu mah pangentokna eta teh kalau ditanya cenah. Tapi Allah teh gaduh jenenganna sabari jawabannya, katanya berapa? 99. Terus apa sabari ibu? 2. Apa 2 itu? Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Apa teh eta? Tapi ternyata lah kalau kita berusaha ya membaca tafsir itu, ketika menjelaskan tentang Ar-Rahman itu, wah yang sebreng, panjang ibu pembahasan tentang Ar-Rahman, pembahasan tentang Ar-Rahim pun seperti itu ya. Ternyata Allah itu ibu pemilik kasih sayang, ya, pemilik kasih dan sayang Allah itu. Nah, di sini diantara kasih sayang atau rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu di sini coba Bu lihat fabima rahmatin minallahi lilta, ibu itu menilangsungkan ke domir anta. Siapa yang dimaksud domir anta di sini siapa? Sahabat Rasulullah. Allah itu sedang berkata-kata kepada Rasulullah, ya. Maka ibu menjadi apa? Menjadi contoh bagi kita. Nih sosok Rasulullah teh begini orangnya, sehingga disebut-sebut memang Rasulullah pantas mau disebut sesuatu hasanah. Ari urang pantas teh disebut sesuatu hasanah untuk murid kita. Apakah kita bisa disebut sesuatu hasanah untuk anak-anak kita? Apakah kita taskil bisa disebut sesuatu hasanah untuk pacar-pacarnya? Terus akhirnya sesuatu hasanah itu harus ada di setiap pribadi, gitu kan? Makanya tadi muncul menjadi karismatik. Rasulullah karismatik bisa, Rasulullah dirindukan orang sampai sekarang. Dan yang memuji Rasul itu bukan hanya umat Islam, semua seluruh dunia itu rahmatan lil alamin. Bahkannya adanya Islam yang diusung oleh Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin gitu. Nah kita intip Rasul itu seperti apa? Coba ya di sini. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, ya, kamu berlaku lemah lembut, aku etal lembut garis bawahi terhadap mereka. Oh, jadi Bu Ella cara itu harus lemah lembut. Lemah lembut itu ibu dalam artian saya sekedar lulus lihat sana. Tapi kita suka melihat ya ustaz-ustaz itu macam-macam sih. Hiji mah upamana rambut seger begitu ya. Sehingga musami itu terbawa semangat. Hiji mah dikoyongkong kapayun teh. Terus dipayun teh ibu-ibu. Ai cek ibu nate. Kuprak ketawa berasa. Bukan harus begitu maksudnya ya. Lemah lembut itu ibu
Iya, kata-kata yang ditambah dengan kasih sayang. Badai tarik, badai lalahunan yang disebut intonasi nama, tapi ada muatannya. Dia itu yang memiliki misi ketika menerangkannya teh apa. Antara ibu di wartosan dia teh pintar, ibu-ibu anu di dieu teh cenah sanes lulusan mualimin, sanes lulusan sanawiyah. Mereka itu SD nage teu tararamak, maka ibu dengan penuh kasih sayang menyampaikannya itu. Karena dia kusumping nage ka masjid udah luar biasa. Akitunya kadang merasakan. Mulai mati balik atuh da. Sadeueuteuh ngajar teh di kampus wae, ngadosena nerangkeun ka di kampung teh bahasa Inggris mah kali ku kawin nya ku urang galeong ke sana, galeong ke sini begitu. Jadi dia merasa hebat sendiri. Hari Mustami Bapak Satar bulan Mustami ya. Ketika pulang dari pengajian, ma ayah Ustaz teh ayah tuh nyai dan dimiliki tapi kerja akhir satu ngerti mama Ustaz yang hebat bukan begitu. Dia menyesuaikan diri. Ini Mustaminya siapa sih gitu ya? Siapa sih Mustaminya? Jadi kurang diangkat ukur. Penyampaian juga jangan yang tinggi-tinggi bahasana, normal biasa. Ya, terus ada di terus malam itu artinya seperti itu sih, pakai hati yang menyampaikan ya. Nah tadi Rasulullah itu seperti itu ibu-ibu. Sekiranya kamu bersikap keras, nah garis bawahi bersikap keras. Ayatnya Ustaz mau keras? Iya. Jika tadi diduduk, ya tium korok yang karena neraka. Ayah ibu-ibu ngalangkung ke majlis taklim, nusanes di kaduduk menenang teguduk. Ubuduk gulana geus kolot teh geus sabaraha umur teh. Itu dakwahnya keras kayak begitu ya. Lamun cenah Muhammad, andai saja kamu bersikap keras seperti itu ya, berhati kasar, bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri. Taklak waktu min hauli. Garis bawah ibu. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu tuh. Kayak tak kamu macamnya hebat, Rasul. Pemalu, ramah, penyayang. Makanya kamu dakwah itu berhasil, kata Rasul itu. Kalau kata Allah itu, kalau kamu coba dakwahnya bersikap tadi kasar, keras ya, pasti mereka itu akan lari pontang-panting meninggalkan kamu. Jadi ini tuh ayatnya hiji memberi semangat kepada para dai ya. Para dai itu diberi semangat oleh Allah itu bahwa kamu itu menuntun orang loh, lebih bagus loh seperti itu. Tapi ibu-ibu kita akan melihat keberhasilan dakwah Rasulullah seperti apa. Ya itu tadi lama-lama tadi dicacana Rasulullah. Nah Rasul itu kan dihinanya lebih dari kita mah insya Allah ya, tidak ada yang menghina kayak kepada Rasulullah ya. Rasul itu dihinanya tadi disebut kadzab, apa kadzab teh? Bohong. Rasul itu disebut majnun, apa majnun itu? Gila. Tong tarik tuh ternyata gila. Ibu-ibu atau wajibnya ibu apa gitu ya? Misi ibu sana lulusan mualimin ge karena kata majnun mah wajib apa? Majnun itu gila ya. Karena nanti bisa jadi ada orang di jalan muji ibu, kita tabalik. Itu masya Allah ibu. Semakin tua itu ibu semakin maju. Kan nada-nada memuji itu kan. Ibu tak jawab, ingat-ingat ibu tak apa ibu. Aisyah ibu tadi, ibu baru tahu alhamdulillah. Saci mahi apa abdi pepang majnun. Kira itu majnun teh gelis kayak, pinter kayak, atau cerdas kayak, ternyata majnun teh kata apa bahasa teh gitu. Makanya ibu tanya dulu deh, ibu orang Sunda suka begini ke anaknya, sok ujang kasep, neng nyai kasep sok didoakeun ya, sakola teh sing junun gitu ya, ada nggak? Apa itu arti junun coba? Apa junun itu? Sok bager kasep anak-anak raja maningno sing junun sakola teh naon sing junun teh apa? Lieur, junun teh apa teh lieur. Junun teh lieur. Ibu, jodoh kalian kata harus ketemu. Ya, nah kamu yang lainnya kok begitu ngaduannya bu. So, kok ibu dilenyepan. Oh, ini orang mak lempeng gitu jodohnya dari bahasa Arab harta Natalia, jodoh saya. So bujang nyai didoakan rumah sing lieur sakola. Ibu ternyata, ibu ternyata orang yang menjadi profesor sekarang itu jago lieur, ya kan? Nah, ternyata yang mendapat gelar doktor sekarang itu lieur heula, karena orang sebelum pintar teh lieur heula.
Makanya cek indung besok nyai sing lieur itu kan karena anak yang yang berpikir dia itu tidak mau liur, bener gak? Contohnya ya, kita punya murid batur mah yang saling tadi payun, alim pangpang karena manehna mah dipangkeun nunutan mau liur manehna. Ya betul. Guru teh ka Bandungan, sabab mau ka Bandungan liur kan gitu cek manehna teh. Maka pada akhirnya berpikir tentang ingin ranking kan dia, enggak berpikir tentang ranking. Dia ingin berpikir ingin hadiah dari guru tidak, yang jelas ada makan we asal teu lieur, budak bodoh mah kitu, ya kan? Makanya junun teh hartosna lieur bertindih-tindih, lieur deh, maka jadilah Majnun. Jadi nu Majnun teh rajana lieur. Itu maksudna. Jadi nu Majnun mah lieur pisan, maka tinggal lieur teu balik-balik pikiranna beres. Coba ya. Makanya tadi tentang bahasa Sunda, ada kita harus gitu lah. Naon eta teh hartosna teh bahasa Arab aya nu dioper alih ke bahasa Sunda. Eta teh sengaja tapi mirip ibu ternyata junun teh lieur. Sakali deui naon hartosna junun? Ari Majnun? Lieur pisan atuh kitu. Majnun lieur pisan. Lieur pisan teh naon? Nya lo tadi ya. Ibu apa diajar, sok diajar tajwid, paling tidak, ya. Apalun wakaf dengan liur etil belas, wakaf itu, iya alus urun, iya alus maju, iya panjangnya genep harokat, iya opat, iya doa, iya kan? Tapi tos liur ibu jadi pintar, sekarang mah sudah tidak liur sampai ibu mengajarkan kembali apa itu idgham biguna, apa itu idgham bilaguna. Mutamasilen, mutajadisen, mutaqoriben, ibu sampai apa? Nah, wakaf jadi apa? Tah ibu teh hoyong pintar gitu teh lieur. Jadi sok barudak sakola teh sih lieur. Lanjut teh lieur. Maka ibu-ibu ya, sudah begitu tadi sana. Jadi Rasul teh pertama dia itu lemah lembut gitu kan, menyampaikan segala sesuatu itu lemah lembut pakai kasih sayang. Rasul kan disebut Majnun karena dibaledogan karena ke Rasul pernah begitu kabaroboran getih. Pada waktu itu kan turun tangan malaikat Jibril itu mencek bahasa Cimahima dedeteuing nu asih di pulang sengit. Sokan tunjukkeun bacana Rasul. Palai gunung mana nu urang dicabut disaheurkeun ka orang Thaif. Rasul gimana coba? Muncul kurang mata, harus bisa lengket tadi atau malaikat. Suka dia tak salah, tapi lu bunuh mah. Tarai kabeana gitu muncul kurang. Tapi Rasul tidak, jangan kata Rasul jangan. Innahum la ya'lamun, mereka itu bersikap jika gitu lantaran para acan ngerti. Terus kalau mereka sekarang meninggal, terus aku gimana nanti dakwahnya kata Rasul? Atau berhenti dong dakwahnya? Kumaha manehna maut tina ka kafir. Oh, kamu teh atuh ini lahan aku. Tolong, lahan aku gitu kan Rasul. Hebat pisannya. Jadi ibu lemah lembutnya, sabar tawakkalnya. Sok mangga karituna budi tamihan tadi. Ditamihan deui ku sifat yang lebih bagus lagi ya. Nah apa? Karena itu maafkanlah mereka, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Garis bawah ibu, maafkanlah mereka. Terus lemah lembut tadi, kemudian ibu-ibunya memaafkan kesalahan mereka. Ya, ibu pernah tidak ibu mau pengajian, bukannya dijemput ke, bukannya didama-dama ke, dia mau pas kurang datang kadinya teh ngaragas kene, masjid tutup kene, pernah nggak? Pernah. Itu adalah perjuangan. Kurang dibandingkan, Rasul maka punya lebih tinggi itu ada ibu. Saha Rasul ngasihan amplop tuh, saha Rasul di daman-daman tuh, ibu sadana, aduh hebat. Para dulu mah orang-orang dulu yang dakwah teh. Makanya kita sekarang kade ulah ngerong kana eta. Dugikeun ka di pasien jadwal, abi mah alim di PC eta, abi mah alim di PC non eta mah garing PC eta. Abi mah yang di Basuh, nya itu tuh di Walungan tuh Basuh. Salah paniatan itu kade ya. Jangan. Karena seorang dai mengharapkan itu, maka di payunan Allah teh eta kabagian surah Allah dakwah yang mana ya? Oh yang dulu kamu mengharapkan ini itu dan ini itu udah, kamu tidak kebagian pahalanya karena salah paniatan umatnya seorang ustadzah. Terus kalau sudah sampai di tempat juga ulah segala dipentah supaya usah begitu atuh dah. Ibu benten ieu mah comro raka seneng pun lanjut pada di gendong gitu comro ya. Comro cong di jero ya seperti itu. Ai sora nu di PJ atau di PJ tahu mana maka ibu makan dibungkus. Tadi udah anu makan talus yang sepisah ya talus.
dibungkus kamu saya sama kamu abdi kalau malu ada resep cenah teman non kolesterol tak cenah talus eta cenah tapinya naon eta pisah eta kamu si bungsu cenah bareng pisah nah eta pada sama bedah di busana kenging mentas semua enggak boleh itu kita ngehinakeun diri soal musa bisa seperti itu ibu kan tujuan kita itu mindakwah kalau diberi silahkan ya diterima dengan baik yang mula ngutruk dalam dibere oke dibere sapisin eta tanya naon disampo dikeretan terus dipurulukan apa namanya eta teh gitu tak begitu apa namanya dipasang sapiring dibungkuskeun kumaha cek si usadan tadi teh dengan saeutik itu udah pamahi sakieu jangan atuh ya kalau meminta maaf apalagi meminta maaf aduh tidak boleh bisa tersebut Rasul kalau pun tapi Allah juga tersebut ya maka tadi ibu-ibu tadi maafkanlah mereka ketika salah mereka itu belum sigap mereka itu belum profesional ketika ada pengajian kayak gimana belum profesional maafkan saja kekurangan mereka seperti Rasulullah memaafkan orang Taif ya harita kenapa karena mereka belum mengerti dan seperti itu ya sudah begitu mohonkanlah ampun bagi mereka itu pamentakan hampura ke ampun luar biasa Rasul itu ya ketika ada mustaminya yang salah, ketika ada umatnya yang salah, kayak dia dihapunten ku Rasulullah, teras ku Rasulullah ke Allah, ya Allah maafkan dia, karena dia tidak mengerti itu. Yang ngadu angkel pada Rasul itu didolimi, ya. Iku kita bisa nggak sih seperti itu sosok danya teh, naon katanya namanya teh hampuraan, ibu. Terus ayah geningnya ada sikap jami teh rupi-rupi ayah nu kata-kata naon gitu tak culambung ada kan seperti itu maafkan karena mereka itu tidak mengerti terangkeun tak mungkin tidak mengerti geningan pada akhirnya baik saja karena mereka belum mempunyai ilmunya begitu ya jadi kahiji ngahampura kaduana mangmentakeun hampura kasaha ka Allah untuk kesalahan dia luar biasa itu Rasul ya. Nah, maka ibu-ibu, nah di sini ada dan bermusyawarahlah dengan mereka. Allah sampai mengemukakan satu surat yang bernama Asyura, ya. Di dalam Al-Quran itu surat apa? Asyura. Asyura itu artinya bermusyawarah. Jadi memang kita itu harus bermusyawarah. Di mana? Di mana-mana, ya. Di rumah tangga harus bermusyawarah harus satu suami istri bermusyawarah dengan anak-anaknya diminta pendapat untuk orang Sunda mah kamandangna cinti hidup kumai kamandangna mama teh gadang mangsa pada kuliah teh tapi hoyong mayun kan itu kumai kamandangna ti hidup diminta pendapat anaknya juga ini ahli bermusyawarah emang seperti itu dengan suaminya dengan anak-anaknya apalagi anak-anaknya sudah pada dewasa ya. Nah, kalau di Jamiyah bagaimana? Sama di Jamiyah oke. Makanya kita mah orang-orang Jamiyah mah sangat kenal dengan musyawarah-musyawarah anggota ya. Ada musja, ada musran, ada muscab, ada musda, ada muswil, ada muqtamar. Itu musyawarah ya. Nah, ceritanya di musyawarah sampai kita ditetapkan pemimpin musyawarah mah kedah mau acuk nasional. Acuk nasional itu kumaha? Seragam presisi yang hijau itu loh, hijau terus kerudungnya putih ya. Ada juga batik nasional, ada seperti itu sampai memang mana diaturnya baju-baju oke ya karena kita itu ingin seragam, karena kita punya semboyan satu rasa, satu suara, satu usaha itu harus ada ya. Satu rasa, satu suara, satu usaha yang namanya di Jamiyah seperti itu. Ulah kaki dulu kakaler, nuji kaki dulu, nuji kakaler sampai diusahakan aturan ada kiakide, ada jublak juknis, ada kaifiat dan seterusnya. Itulah hidup berjamiah alhamdulillah ya. Apalagi dalam segi hukum yang paling jelas katingali kusadayana persis masuk kituan musola nanti mau eta utak-utakan tapi cenah boela kenapanya utak-utakannya teh enggak sama semuanya aya nu lalaunan utak-utakan aya nu siga gitu emang eta mah teu aya da aturanna teh ngan bergerak menggerakkan ada yang renau biasa mah mun ibu babacaana rusuh atau sendiri kan sih telunjuk jadi seperti itu. Nah, kita bukan berarti ngahina kamu utak-utakan. Tidak boleh kita. Aya misalnya Jamiyah yang lain atau organisasi yang lain mah justru utak-utakan. Ibu jangan punya rasa aku yang paling benar loh, persis yang paling hebat ya. Sombong gitu ya. Biarkan saja orang enak bari utak-utakan mah ngawe tapi teu peryogi ngahinakeun batur. Teu peryogi nganggap remeh ka batur ibu. Kita itu persisi punya apa kadang-kadang mah
suara moncrong aya dalil terbuka ya begitu judul nata tetap persistri atau tanung begitu teh judul nata ya gagadil di busada atau tanung nggak boleh lah seperti itu ya karena orang tampil sebagai contoh di masyarakat juga harusnya kan seperti itu. Tapi di dalam musyawarahnya tahun nanti ada pemilihan itu jelek maka jadilah dia ketua tuh. Ibu Ella pernah gak sih bermimpi jadi ketua PW? Tuh pernah bermimpi sekali-kali aja ya. Tapi yang harus terjadi seperti itu terjadilah. Allah ngangkat orang. Kade ulah sombong bahasa diangkat teh. Yang paling jelas ketika orang diberi jabatan dia itu diberi tanggung jawab yang sangat besar. Dia tuh harus menunjuk diri, aduh mah pemimpin. Bertanggung jawaban itu lebih berat tibatan anu di pimpinan. Imam itu lebih hebat daripada makmum dalam segi pertanggung jawaban seperti itu. Sok salah ngarayak ya dari PC. Saya mulai dari PC dulu ya, ada Jamiatul Badat ya tadi jadi ketua juga. Hari target tahun sabaraha di kayak di boykot gitu ya. Simbolnya tak lebet anggota karena baru keluar mualimin lah. Tiba-tiba dipaksa harus menjadi anggota, nah dipaksa hari kama mudah sekali menjadi anggota itu tetap jadilah itu nah dipaksa isi orang tak dia jadi ketua di buah hari tadi aduh mundur tidak umumnya itu dipilih seperti itu ya akhirnya dilaksanakan jadi ketua Jamiatul Badat kali kebanyaran Persistri jadi wirgar pendidikan jadi wakil ketua dan apa-apa jadinya gak jelek kemana KPD SDM pada waktu itu SDM baru beberapa bulan dipanggil PW untuk apa menjadi wirga dakwah Panglamina wirga dakwah di PW Simkuring belasan tahun lami di sana tamat ya udah gitu naik ketua bidang selak ketua bidang pas terakhirnya selak jadi ketua PW pernah kan bermimpi tidak karena tentang jabatan justru tekenging ngaharapkan palai jabatan tekenging pilihlah aku pilihlah aku pilihlah aku ibu nggak boleh ingin dipilih ya tapi ketika Allah ngeresahkan terus ibu nolak itu pun tidak baik ibu sadar kumaha atuh da ibu-ibu mau hadir pada waktu itu dari Cimahi itu pada waktu itu ya waktu muswil pertama saya jadi ketua itu tuh bisa nyarita Bu Ella tukang nyarita tuh bisa nyarita curi kok di payung curi jebleh goreng patut ini asa ditindihan pulang itu asa ditindihan kan sok bayangkan dari seorang ibu Hajar Mungkohar pindah ke ibu Ella yang kesannya masih anak muda pada waktu itu aduh ya Allah aku sudah mimpi kata-kata bisa nyarita aku pintar nyarita tuh bisa nyarita ngancuri pegawai teh pas ditinggal tadi na foto goreng patut bisa kenal lagi apa lagi kusut banget apa ya Allah gimana ini ibu-ibu pas monok sawong itu bisa tibra koreja itu bisa tibra gitu karena nyeri hati pisan waktu itu kenapa ya mohon maaf ya cerita sedikit pun lancet teh sok simburit gaduh tangan teh pun lancet ketika badai jantan daknya PP ya lulus pangpayuna pada waktu itu kadang jantan naon lah daknya PP tapi pun lancet tengah media simburit kan daya tenaga pun lancet kan gaduh lalakonan Patos jantan badai jantan ketua di PC oge palnya kitu kene. Pas nelpon sok anjeunna ulah makabu baru dak aralin kene. Tos jantan bigar seperti itu. Pas di PW harita simpuring tenang we awan mah tenang we da pun lanceuk ieu kitu cek simpuring teh. Nunggu pona cek dikat sadarnya teh aya biasa ngalawan kan seperti itu ya. Pas itu semakin tengah semakin Ella kak Bu Ella saja Ella yes kok gitu. Pas suami tas tengah-tengah lah semua poin semua dereng ada kasih lagi kumaha milih semakin seret simpen teh mau jawab kapan kan nelpon apa ya ibu kumaha nah jangan nangis di kuda ayo kita bapak itu kumaha ibu kapilih kapilih kita cari ibu dan ibu teh pas jantan wirga dakwah belasan tahun di PWT kamari jantan ketua bidang Rupina Allah nganggap cekat ibu jantan ketua eta melekat iya sebenarnya buat pemilihan mulai jantan eta mah curi mah eta mah curi kita jebleh ada juga tadi nah itu kenapa karena tidak ingin kita karena kita beritahu bahwa jadi kata itu pertanggungjawaban luar biasa tapi dijalani satu demi satu ibu ngaraya di minggu ke bulan ke tahun ternyata disimpulkan Allah itu ingin memberi ilmu ingin memberi wawasan. Jadi ketua teh kudu kieu, jadi ketua teh kudu kieu ulah kitu ya. Pasti Bu Ella bukan yang terbaik, tapi diajar terus ibu saya jadi ketua teh. Nah,
Makanya ketika ibu misalnya belum dipanggil ku Allah, belum jadi ketua tong amal kan ketua ayeuna langsung enak gitu benar di jalan angkat nih gitu ya. Oleh ngatut dewa juga tadinya nah kan benar dijawab ya awal assalamualaikum diwang nimante karena naon di dia merangkal kuduna abdi menjadi ketua aja kok aneh nah menjadi ketua ada tuh paling awal ya karena apa siapa sih di dunia anu nangtoskeun kajadian teh siapa Allah subhanahu wa ta'ala ya kan dina Al-Qur'an mah dugikeun ka disebutkeun teu aya hiji daun nu ragrag kana taneuh iwa dikomando ku Allah subhanahu wa ta'ala ibu daun coba itu daun nu katingali ku urang daun anu agung daun alit katakan daun balimbing katakan daun caringin tah lamun moleang ngaragrag tina tangkana plek kana taneuh eta teh dengan sepengetahuan dan izin Allah subhanahu wa ta'ala pira kadar daun ibu kan kita mah ibu teu apa daun bintang ieu nu ragrag sabariji Allah mah tahu semua itu pagi ini di Cimahi daun ragrag sekian Allah itu apa besok yang ragragnya sekian eta teh daun ya Allah komo deui urang salaku manusia nu dibiarang pikeun ibadah pasti Allah akan terus ibu sadar menilai kita dalam keseharian kita. Nah peristiwa ragrag daun itu cukup kecil dibanding dengan peristiwa aku harus jadi ketua pada pagi ini itu prosesnya kan lama. Orang ibu saya jadi ketua kumaha, aduh kata, padahal nyusun taskil, wah riweuh deui karena apa? Amun salah menyusun taskil bahaya juga. Kedana di bidang pendidikan ini malah di sini, kedana di ketua bidang ini malah di sini. Makanya ada rotasi, ada reshuffle dan seterusnya. Pokoknya mah bu, jadi siapapun, jadi apapun yang namanya jihad fisabilillah teh ibu selalu ada di catatan Rokib dan Atid gitu ya. Upama ibu naik misalnya sekarang aku harusnya jadi ketua tapi jadi ini ibu sadana ada berarti tidak tawakal karena di ayatnya tadi faida azabta fatawakkal Allah. Apabila sudah ditetapkan ku Allah tawakallah gitu tawakal aja karena itu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau orang-orang ridho hidup di jamiah jadi apapun itu di garis depan garis tengah atau garis belakang asal ikhlas karena Allah dia yang menjadi penghuni surga amin ya rabbal alamin ya mudah-mudahan di sini baik-baik saja semuanya sok aya mah kita tahu job desk kita itu sebagai apa naon garapanana gitu karena ulah tuci hari dibentuk hari cuci bahaya juga itu karena ke Allah bakal ngaros deui jadi naon anjeun teh ngalaksanakeun teu kumaha baheula teh itu ditanya semuanya ya ada doa dari Bu Ella khusus untuk PD Kota Cimahi mudah-mudahan semakin bertambah maju di jamiahnya sekalipun mentoknya sudah di 3 PC yang dimangga kemana-mana makanya kalau pada Cimahi hadir di PW kan suka ditanya-tanya tuh siapa yang sudah lengkap ya PC-nya ada semua langsung Cimahi itu udah 100% ger semuanya kenapa? Karena memang 3 PC tapi ini juga kan perjuangan yang luar biasa tuh kapungkur teu aya panginten kawin nama di dieu TPD tapi pada akhirnya berkembang alhamdulillah mudah-mudahan kalaupun tidak bertambah PC-nya bertambah saja ilmu dan wawasannya kesolehannya supados jamiahan dan dilaksanakan dengan tepat amin ya rabbal alamin ya ibu-ibu eta nu terakhirna kenapa innallaha yuhibbul mutawakkirin sesungguhnya Allah itu sangat suka kepada orang yang bertawakal ya. Ibu tadi ada memiliki sifat ramah, ini yang keempat. Ada yang belakang menyampaikan materi disesuaikan dengan kemampuan pemikiran madu. Ini mau dibahas atau sudah dibaca ke ibu sendiri di rumah? Karena kelamaan ini kalau dibahas semua. Ya. Kalau mau gimana? Mau kita ada tanya jawab pasti ya? Ada tanya jawab ya? Cuman ini yang keempat ada memiliki sifat ramah. Itu hadis-hadisnya tinggal dibaca oleh ibu. Jadi Rasul itu ramah. Kata Rasul kan harus memberi salam itu dari yang kecil kepada yang besar. Tapi Rasul sendiri kalau ketemu sama anak-anak, Assalamualaikum ya auladi, itu sikap hebatnya Rasul. Hei, keselamatan untuk kalian semua, wahai anak-anakku. Padahal kan harusnya anak-anak yang mau salam ke Rasul, tapi Rasul mendahului. Kayak gitu ya. Jadi Rasul itu, karena sana apa kudu gitu, tapi dia menjadi yang terbaik. Para sahabat sering kepayunan salamku Rasulullah SAW karena sifat ramahnya itu ya, memiliki sifat ramah. Seorang daya ramah kamu stamina, nyebutnya ya mah pedadang yang mutas dipersilakan kapal itu cicing we nanya teu, seuring teu, ecek batur teh eta teh. Nah,
ada yang gitu nyebangkan merukus sulungnya aya gitu aya kurang ramah. Dan kurang ramah membujang-bujang daknya atau ya yang tidak punya jabatan tidak ramah jelek. Yang punya jabatan apalagi ya harus ramah seperti itu. Ya dibuat-buat ramahnya ya sederhana. Belah ramah-ramah teh mula seperti gua naik angkot sesalaman sederhana. Cepat gitu ya. Adalah berlebihan lebay judulnya. Jadi yang biasa-biasa aja tapi berjalan apa adanya asri begitu ya rasanya asri. Terus itu ada yang di bawah nomor 5 ya, menyampaikan materi disesuaikan dengan kemampuan pemikiran mad'u seperti tadi. Kayak ibu kan di PC itu ada 3 ya. Kalau dari PD-PD dan nyanyi hadirnya hanya ke PC atau ke PC-PC-nya ibu? Bu Haji? Majelis sampai hanya PC aja. Berarti di PC-nya cuma satu acara, satu pengajian yang dihadiri ku apa ku dainya PD. Ada berapa jumlah dainya PD? Banyak, berapa? Ada berapa orang ya? Dainya PD yang suka pengajian di PC yang dijadwal oleh PD itu ada berapa? Banyak. 9 alhamdulillah. Itu masih katanggulangi ke 9? Masih katanggulangi itu? Masih. Jadi ada berapa pengajian di PD Cimahi semua? Kalau yang dihadiri oleh PD? Yang dihadiri ada berapa? Pengajian itu yang pergi setiap bulannya setiap satu ada sama Selasa kelima. Oh ya, alhamdulillah. Jadi sampai hari ini tidak perlu menambah jumlah daya, tidak perlu. Iya, karena kalau kayak di PW suka ada seleksi gitu kan, ada seleksi daya. Kenapa ada seleksi? Karena dirasakan wah itu terus ke kapayunan dia misalnya jadwal se-Jawa Barat itu sudah bertambah banyak jadwalnya. Perkembangan begitu banyak. Jadi yang kita seleksi lagi dayanya, ada daya yang baru dibandingkan dengan daya yang lama. Begitu sih. Nah kalau di Cimahi harus seperti itu, maka ada. Tapi kalau sampai ini masih tertanggulangi, ya itu aja. Tapi juga harus ada apa ya? Harus ada generasi juga ya. Harus ada generasi. Ulah tadi Tosio, tos ngelengkah BHC terus harus ada generasinya. Jadi periogi ada seleksi, periogi ada 1 atau 2 orang dari yang itu. Nanti digilir-gilir dari situ ya. Ini tugas dakwah juga dakwah seperti itu sama ya ke depan. Maka ibu menyampaikan materi itu kan ada yang kita tadi kayak datang ke kampung, Mustamina teh naon? Mustamina teh petani unggul. Ayo ngebahas teknologi nyamuk kan? Ya. Ayo Mustamina teh petani unggul, ayo Ustadna ngabahas tentang teknologi canggih. Nyambung atau Bapak Sakar Bulan obat kadir itu adalah dai atau danya yang nantinya bisa kehilangan karismatiknya diantaranya karena apa? Dan ada yang disebutkan itu khotibun nasa. Ibu mungkin pembahasan dianggap cukup ya, karena di bawah ibu di awasnya note terakhir itu adalah ancaman bagi seorang dai atau daiyah yang tidak memberi tauladan ya. Jadi seorang dai dan daiyah yang tidak memberi contoh dan melanggar ya. Apa yang ia lakukan misalnya kayak tadi kita menerangkan tentang sodako dia sendiri tidak sodako misalnya, atau harus sabar dia sendiri tidak sabar. Maka ini ada di bawah itu ada hadis yang menerangkan ada seseorang yang dipotong-potong lidahnya itu ya, dipotong-potong lidahnya dengan alat pemotong dari api neraka gitu ya. Maka pada waktu itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula iya Jibril itu siapa? Sampai memotong lidahnya sendiri. Ternyata itu adalah ahli pidato, ahli khutbah di kalangan umatmu, tapi dia menerangkan tapi tidak mengamalkan. Ya, itu ancaman yang paling berat untuk para dai dan daiyah. Ya, oleh karena itu, Rasulullah itu memberi contoh kepada kita ketika beliau menerangkan sodako, dia sendiri yang duluan sodako, ya. Menerangkan tentang kehusuan sholat, dia sendiri yang khusus sholatnya gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Hari kamu sami didugikan aimanena tengah malkeun, ya. Di hadis yang satu lagi mah mengerikan, dia itu dilempar ke tengah-tengah api neraka. Ketika dilempar ke tengah api neraka, kemudian ibu murasut isi beteungna tuh sampai yang ngebletuk gitu, semua sampai keluar isi perutnya. Udah dalam keadaan kesakitan, terus orang-orang penghuni neraka mendekati dia, kemudian bertanya muncak urang mah, naha gitu, naha.
kan dulunya engkau itu seorang dai gitu, kan dulu engkau itu seorang ustadz, lo masuk ke sini gitu, kenapa gitu ya. Maka dia menjawabnya gimana, iya benar adanya, aku dulu memerintah baik kepada orang lain tapi aku tidak baik, dan melarang orang-orang untuk berbuat salah tapi aku salah terus gitu. Maka akhirnya masuk ke dalam neraka, di pusaran neraka yang sangat dasar, sehingga sampai bitu patuangan anak. Nauzubillah ini tadi ya. Itu mungkin jadikan ancaman bagi kita, bukan ibu berhenti abigas urun jadi ustadz, bukan, tapi untuk meningkatkan kualitas kita, sehingga tadi insya Allah akan menjadi dai atau dai yang karismatik. Kita usaha semuanya ya, dan mudah-mudahan kita berhasil, amin ya rabbal alamin ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa di belakang ya, kita akan mungkin tutup. Kalau untuk di YouTube-nya mungkin, tapi siarannya kepada kesan atau beda langsung baik ya. Ada pertanyaan nggak sih ibu? Atau saya tutup aja dulu? Atau langsung mau bertanya? Ada pertanyaan tidak? Maka tapi ini masih jalan ininya, kameranya masih jalan. Maka Mbak Dekuma, atau saya tutup dulu, kemudian dialihkan ke pembawa acara, nanti dipandu mungkin ya. Itu saja saya sampaikan tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya ya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Kita berdoa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dikembalikan kepada pembaca. Tidak pakai itu. Ada sesi Mana boleh nanya boleh. Jelas didengarkan atau ibu biasa. Mana dipandu lagi Rabbil Alamin, ibu-ibu rahimahumullah. Acara pembinaan telah selesai. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ibu ya Ella Fadilawati yang sudah memberikan ilmunya kepada kita sekalian, begitu banyak, padat, berisi ya Bu ya. Semoga kita dapat menyerapnya ilmu yang barusan disampaikan oleh Ibu Haja Ella, dan kita bisa mengamalkannya ya Bu ya. Dan semoga ibu-ibu para daniyah dan taskil yang ada di PD dan 3 PT juga pimpinan dilantik, semoga menjadi pribadi-pribadi yang berkarismatik. Ibu-ibu rahimahumullah, kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab, apakah ada yang ingin bertanya? Kesempatan Bu, silakan. Ada pertanyaan. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti sudah pada berbeda sekali. Mangga. Kami ngabudengan dugikeun ilmu, kami nyebut karena ilmu diri nalira jelasnya tidak seberapa. Tapi ketika kita melihat keadaan lingkungan atau teman-teman kita, bagaimana mereka berinteraksi keseharian mereka, jadi timbul keinginan untuk memberikan contoh kepada dia. Walaupun secara ilmu saya masih kurang sama sekali, sangat kurang. Jadi yang saya terima ini membaca Al-Quran. Di Al-Quran kan ilmunya banyak sekali. Ada artinya juga. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, misalkan artinya begini, terus kita sisipkan apa yang kita punya sedikit-sedikit. Tapi ketika
ada yang bertanya, kadang kita juga jadi merasa gimana ya, aduh tapi teh punya nyawanan gitu, punya ilmu sedikit tuh udah berani amat gitu ngajak orang belajar apa. Ya Ibu, ada pertanyaan rasa takut ya, itu sangat wajar ya ketika seseorang merasa takut karena tadi kan begitu besar tanggung jawab seorang dai ya, seorang dainya. Tapi kita punya dalil kok dari Rasulullah disampaikan kan balighu anni walau ayatan kan. Sampaikanlah apa yang datang dariku sekalipun satu ayat. Itu artinya Rasulullah tidak menunggu orang harus pintar seperti apa, tidak menunggu orang harus hebat seperti apa, karena kehebatan kepintaran itu bergulir apa adanya. Kayak kita ya, menjadi seorang dai atau menjadi guru, dengan sendirinya dia akan menghafal dengan bahasa ngajar teh keur ngapalkeun gitu ya. Masa iya seorang guru tidak ada nilai tambahnya dari muridnya, begitu kan? Karena dalam pikiran kita kalau nanti murid kita bertanya, saya harus jawab apa? Maka untuk itu kita terus bergulir mencari ilmu ya. Rasa takut, terlalu takut tidak baik ya, atau terlalu berani juga tidak baik. Jadi kita kan dalam intinya yang sedang-sedang aja, dalam artian kemampuan kan, kemampuan kita mampunya di mana. Makanya jangan ada gengsi, misalnya kayak tadi ada yang bertanya ternyata kita belum tahu sih jawabannya apa gitu. Jangan dalam pikiran, aduh kalau saya tidak menjawab sekarang berarti semua tahu bahwa saya masih bodoh. Nah itu jangan ya, langsung saja disampaikan, aduh mohon maaf karena saya juga masih belajar. Insya Allah pertanyaan ini akan menjadi PR bagi saya dan saya juga punya guru. Insya Allah saya akan tanyakan kepada guru saya. Insya Allah ini di-handle dulu, nah di-cancel dulu. Insya Allah satu waktu kita akan mendapatkan jawabannya seperti itu. Itu cukup santun nih Ibu, cukup santun ya. Jadi kita merasa bahwa memang kita belum sempurna gitu. Tapi jangan juga rasa kasihan tadi jadi akhirnya dakwanya berhenti. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kumeok nanti agung tuing gitu. Aduh takut ini, takut gimana saya. Udahlah, ada yang sudah menjadi ustad keluar dari ustadnya, tidak minta dijadwal lagi karena saya takut. Tidak begitu. Selama kita berusaha, karena yang yang dihargai oleh Allah itu kan tarekahnya ya, usahanya. Kita sekarang ingin menjadi orang hebat tapi sedang berlanjut. Nah ini belajarnya loh yang akan digajar oleh Allah. Tapi tadi hilangkan kesombongan, hilangkan juga terlalu komeok juga tidak baik ya. Jadi sederhana saja, seiring dengan itu belajar, insya Allah waktu itu bergulir dan kita akan bisa untuk menjawabnya insya Allah. Ulah sote nyanyawanan, saraf ulah sote sombong, itu aja ya. Insya Allah Ibu aman. Kasih ya, terima kasih. Masih ada? Enggak, seandainya menyampaikan dipesan ibu pembahasan untuk menuju seseorang boleh dulu. Ya. Ini pertanyaan berikutnya Ibu ya. Apakah kalau kita dapat pesanan, memang seorang dai itu dipesan-pesan melulu ya? Seperti itu. Kadang gini Bu, kalau kita dijemput misalnya mau ceramah ya, ceramahnya di nikahan sih sebenarnya ya, di nikahan. Terus orang yang mengundang tuh ngobrol di mobil Ibu, nanti sisipkan ya tentang riba misalnya. Tina nikah karena riba, coba kan itu jauh banget ya. Tapi harus piawai kita menyampaikannya. Apakah boleh ketika di pesanan untuk ya, bukan nyindiran dalam artian dakwah ya. Karena orang yang tadi itu punya kesalahan, masa iya diantepkeun cina salah wae. Maka kita hadir untuk menerangkan semua itu. Bolehkah? Boleh. Tapi kita tadi jangan ada rasa siap puas jangan. Itu untuk semua sih sebenarnya ya. Ketika kita menyampaikan untuk semua mustami yang ada di situ, tapi diantaranya ada itu dan dia harus tahu, yang lain juga harus tahu. Itu maksudnya. Hilangkan aja rasa dina hatena nu kirang saena siap puas, nah itu ya yang nggak boleh ya. Maka didugikan makanya pesanan apapun boleh. Seperti pedagang aja, mesen apa boleh. Iya. Masih ada? Hah? Oh ini. Adikku tersayang ya, boleh Teh Asma. Ayo buat Iya. Ya Budi, ini berkaitan dengan akhlak karimah atau suatu hasanah. Umpamanya seorang daria, baik PD, PC atau apa tadi yang bawa. Tapi ada yang pesen kita, Bu, kemahannya gitu. Kita menyampaikan bab kewajiban selaku anggota. Si ibu teh hesek bayar iuran. Daya lagi. Daya bukan ini kan titipan ya. Sini kumaha aku. Jadi kita satu sisi
taskil. Ini kan pertanyaan amanat ya, Pak. Nggak disampaikan. Kumaha. Amanat dari khianat kitanya. Nah, uswah hasanah itu gimana? Pada diri taskil ataupun diri seorang dai. Dan ini memang ada, Bu. Tapi memang banyak yang curhat ke kita. Saya bingung, minta solusi gimana menjadi seorang dai yang karisma. Nih, itu tadi kayak tadi Hesa bayar hutang itu kan, itu aduh sangat kalau di masyarakat ya misalnya. Ada seorang apakah dia taskil ataukah dia daiyah, apalagi merangkap ya taskil ya daiyah, itu kan jabatan semakin banyak semakin dipencerong orang gitu itu ya. Kayak dipencerong orang. Nah ini salah satunya adalah susah membayar anggota, susah membayar iuran ya. Itu kan wajib hukumnya. Nah kalau tadi seorang daiyah dititipin kayak bayar hutang, karena iuran itu hutang sih sebenarnya. Jadi hutang iuran itu. Kita membahas tentang daen, tentang hutang, ya repet karena tadi iuran anggota boleh, tapi yang sangat bagus kita berdampingan dengan bidgarnya yang ada di siapa? PD misalnya. Kita kan punya bidgar siapa di situ? Bidgar apa yang bersentuhan dengan anggota apa bidang apa sih? SDM. Ada SDM kan? Nah kerjasama dengan SDM-nya ya. Nanti ketika diterangkan oleh SDM itu lebih mumpuni karena SDM wajibnya tadinya ngurus anggota lah. Anggota itu berkualitas kan, berkuantitas. Berkualitas itu diantaranya yang tadi berkualitas itu tongkat sahurkeun anggota tiba heula tapi kamar taramanya apa iuran atau tidak berkualitas tadinya ya. Jadi yang paling bagus itu adalah adanya dina pembinaan yang paling bagus itu kayak begitu ya. Dan titipan kayak tadi, kalau kita seorang daiyah apa menerangkan tentang hutang aja sudah cukup misalnya ya. Kalau ayeuna orang nerangkan tentang iuran anggota itu kadang-kadang bisa disebut mengambil ranah SDM ya, mengambil ranah SDM. Biarkan SDM yang menerangkan semua itu atau di dalam pembinaan, tapi kita sebagai daiyah kita menerangkan tentang menukik ke hutangnya aja. Cuman kita ada contohnya Bu, hutang itu contohnya kayak apa? Kurang makan tadi anggap hutang, teh sapertos mayar iuran, ibu itu teh hutang. Tuh aja jangan melebar kemana-mana. Nanti dilanjutkan oleh SDM. Jadi bekerja sama dengan SDM itu lebih bagus. Diadakannya itu biasanya di pembinaan kalau yang begitu. Pembinaan atau di halako? Di halako bisa, pembinaan ada bisa, tapi harus di bawaan yang punya ranahnya yaitu SDM. Dan lebih itu mereka tidak akan tersinggung banget karena memang itu adalah ranah seorang SDM. Ya. Iya.